Bab 307, The Glass. Terakhir saat cahaya keemasan gelap menyala, Xiao Hongchen berubah menjadi meriam berat. Tubuh meriam sangat tebal, dan laras berdiameter lebih dari 1 meter. Cahaya keemasan melesat ke arah Wang Qiwer, yang tidak terlalu jauh. Kristal beracun itu hancur dan tersebar di udara, tetapi cahaya keemasan akan mencapai dia. Wang Qiwer tidak menghindar, bercak bunga es mengembun di depan tubuhnya, yang dengan cepat membentuk lapisan kristal es berlian. Percikan emas dengan cepat bangkit dari tubuhnya. Mengaum sekuat tenaga, naga emas di sekitar tubuhnya langsung tumbuh dalam ukuran dan memblokir serangan Xiao Hongchen. Saat dia memusatkan pandangannya padanya, Wang Qiwer mendorong tombaknya lagi. Cahaya keemasan menyala, dan meriam itu hancur. Namun, cahaya keemasan itu seperti cairan, mengalir menjauh untuk berkumpul kembali dan membentuk meriam berat lainnya. Meriam itu ditembakkan ke Wang Qiwer sekali lagi. Pada titik ini, 9 garis cahaya perak turun dan menelan Wang Qiwer pada saat yang sama. 9 kemuliaan telah melepaskan kekuatan mereka sekali lagi. Harimau putih Netherworld sudah berakhir. Baik Dai Huabin dan Zulu menyerang dengan panik saat mereka kehabisan tenaga. Namun, serangan mereka ditentang oleh perisai Qiuyi. Lan Xiu telah memanfaatkan kesempatan ini untuk membantu Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. 9 garis cahaya perak jatuh. Wang Qiwer mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Hanya pada titik ini sorot matanya menjadi jelas kembali. Raungan naga nyaring terdengar. Dia gemetar, dan kekuatan menakutkan dilepaskan dari tubuhnya. Naga yang mengelilinginya dengan cepat mengembang dan menghancurkan sinar yang menargetkan dirinya. Setelah itu, dia menekuk tubuh bagian atas dan melepaskan tombaknya, melemparkannya ke atas sebelum dia menegakkan pinggangnya dan menyerbu ke arah Xiao Hongchen. Tombak naga emasnya terbang sejauh 5 meter dan berubah menjadi 9 garis cahaya keemasan. Boom, 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 boom. 9 boom terdengar pada saat yang sama. 9 kemuliaan langsung berubah menjadi memo yang rusak. Sinar mereka tidak bisa menghentikan serangan dari tombak naga emas. Lan Xiu runtuh ke tanah setelah alat jiwanya hancur. Dia telah menggunakan semua kekuatan spiritualnya pada 9 alat jiwa ini, sehingga kekuatan spiritualnya rusak parah pada saat ini. Meriam Xiao Hongchen berhenti sejenak ketika Cao Jinsuan mulai berdarah dari mata dan hidungnya. Jam waktunya berlalu telah membuat pembukaan untuk Wang Qiwer lagi. Ledakan, Wang Qiwer bertabrakan dengan meriam besar. Xiao Hongchen tidak terlempar kembali dari tabrakan ini. Ketika cahaya keemasan gelap menghilang, dia dalam kondisi normal dan membalik ke atas. Sepertinya dia mencoba menjebak Wang Qiwer. Tidak jauh, Meng Hongchen pucat melompat ke arahnya. Dia adalah seberkas cahaya putih yang bertabrakan dengan kakaknya. Itu adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka, kerinduan Hongchen. Wang Qiwer tertahan oleh cahaya keemasan yang telah bangkit kembali. Namun, dia melepaskan rasa dingin dari tubuhnya dan mencegah cahaya keemasan dari mengambil bentuk yang tepat lagi. Ketika Meng Hongchen tiba, kedua saudara itu mengeluarkan cahaya keemasan yang intens. Aura mengerikan mereka berubah menjadi pusaran air berwarna-warni. Saudara-saudara Hongchen dan Wang Qiwer berada di tengah pusaran air. Semua orang terpana dengan pemandangan ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan pertarungan ini. Jika Xiao Hongchen dan Meng Hongchen dapat mengalahkan Wang Qiwer, mereka tidak akan memiliki masalah mengalahkan anggota tim Shrek yang lain. Jika sebaliknya terjadi, tim Sun Moon tidak akan bisa menolak tim Shrek lebih jauh. Baik. Semua orang tanpa sadar berhenti. Semua tatapan mereka tertuju pada pusaran air, yang merupakan campuran emas, merah, biru, putih, dan banyak warna lainnya. Di dalam pusaran air yang menakutkan, ada gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Bahkan Zheng Zhan merasa sedikit takut ketika dia melihat pusaran air. Mengapa Anda membantu saya? Terjebak di pusaran air, Wang Qiwer memanggil dalam benaknya. Suara lembut menjawab, saya tidak hanya membantu Anda, saya juga membantu Shrek. Kemuliaan Shrek bukan hanya milik kalian semua. Yu Hao, apa? Tidak ada. Pusaran air terus bertambah besar. Dari diameter awal 3 meter, dengan cepat berkembang menjadi 10 meter, dan bahkan berkembang dengan kecepatan yang meningkat. Ketika mencapai hampir 30 meter dengan diameter, semua orang harus mundur dengan panik sehingga mereka tidak akan terpengaruh olehnya. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menang dan yang kalah?
Meskipun banyak orang menganggap bahwa saudara Hong Chen tidak akan kalah mengingat kemampuan mereka yang terdiri dari 7 cincin dan 6 cincin, Wang Qiwer masih menunjukkan betapa dominannya dia. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Wang Qiwer menggunakan keterampilan fusi jiwa bela dirinya sekarang. Itu adalah keterampilan fusi antara dia dan seseorang. Itu adalah naga Roar of Destiny. Di tengah pusaran air, mata vertikal keemasan perlahan muncul. Itu dipenuhi dengan kedalaman dan keagungan, dan bahkan bisa melihat melewati misteri takdir. Garis-garis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dari mata vertikal keemasan itu. Seluruh pusaran air berhenti, dan kemudian mulai berkurang ukurannya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Di udara, sosok ramping terbentuk dari mata vertikal emas. Lampu emas kembali ke tangan Wang Qiwer sebagai tombaknya. Saat ini, kerudungnya sudah hancur. Penampilannya yang menggerahkan terlihat di depan semua orang saat ini. Ini adalah penampilan yang begitu akrab. Keributan segera terjadi. Mengapa? Kenapa dia di atas panggung? Bukankah dia wanita yang dibentuk dari keterampilan fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong? Penampilannya yang menggerahkan terlalu berkesan. Saat ini, semua orang terkejut. Di panggung utama, Jing Hongchen sudah kehilangan ketenangannya, dan berteriak, "Hentikan pertarungan." Namun, sayang sekali suaranya tidak bisa melewati penghalang. Wang Qiwer berubah menjadi seberkas cahaya putih keemasan mengalir sebelum dia berlari ke bawah. Dia berubah menjadi naga emas besar yang ditutupi baju besi dingin saat dia bergerak. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Wang Qiwer dalam keadaan roar naga takdirnya, roar naga emas. Bang! Boom! 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 Seluruh panggung mendidih seolah-olah telah dipukul oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Sebuah kekuatan peledak yang menakutkan sedang dilepaskan, dengan pusaran air di tengah ledakan. Sisa anggota dari kedua tim langsung terlempar ke udara oleh dampak mengerikan dari ledakan, menabrak hambatan di samping. Pusat panggung bahkan ambruk dalam beberapa meter. Zheng Zan melindungi tubuhnya menggunakan Divine Unbreakable Shield. Dia menatap inti dari ledakan itu. Bahkan dia tidak bisa campur tangan dalam konfrontasi seperti itu. Setiap gerakannya berpotensi mempengaruhi hasil pertarungan. Orang muda saat ini terlalu kuat. Ledakan yang baru saja terjadi mungkin pada tingkat kekuatan jiwa Douluo. Namun, mereka hanya dua kaisar jiwa dan sage jiwa. Puing jatuh dari langit. Gelombang kejut dari ledakan itu berlangsung lebih dari 10 detik sebelum menghilang. Insinyur jiwa yang mempertahankan formasi pertahanan di sekitar panggung mengalami lebih dari sepertiga kekuatan jiwa gabungan mereka, tetapi mereka berhasil menjaga penghalang dari kerusakan. Lagi pula, ledakan itu didistribusikan secara proporsional di seluruh panggung. Jika ledakan itu ditargetkan pada satu titik, penghalang ini mungkin tidak mampu melawannya. Seluruh panggung tampaknya telah dipalu oleh Titan. Ada depresi besar dengan diameter 40 meter dan kedalaman 5 meter di tengah panggung sekarang. Perhatian semua orang pertama kali ditangkap oleh sosok emas. Wang Qiwer berdiri dengan bangga di tengah panggung dalam depresi. Saat ini, zirahnya sudah menghilang, dan dia telah kembali ke ukuran aslinya. Namun, dia masih terlihat seindah Dewi Cahaya. Aliran darah mengalir ke ujung bibirnya. Namun, ini tidak memengaruhi penampilannya. Saat ini, dia meninggalkan kesan mendalam dan berkesan di benak banyak orang ketika dia berdiri di sana seperti Valkyrie. Xiao Hongchen dan Meng Hongchen terpisah di kedua sisinya. Meng Hongchen berlutut, dan memuntahkan darah. Dia tampak benar-benar kehabisan energi sekarang. Kondisi Xiao Hongchen bahkan lebih buruk daripada kondisinya. Dia kembali dalam bentuk manusia. Dia tampak seperti telah dirobohkan, karena ada banyak luka di tubuhnya, dan anggota tubuhnya dipelintir. Sulit untuk mengatakan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Wang Qiwer perlahan berbalik dan menatap Lan Xiu dan Qi Yuyi sebelum dengan dingin bertanya, apakah kita masih akan melanjutkan putaran tim ini? Zheng Zan tidak punya pilihan selain campur tangan. Dia tahu bahwa saudara-saudara Hongchen tidak dalam kondisi yang baik. Jika dia tidak mengumumkan akhir pertarungan, hidup mereka mungkin dalam bahaya. Putaran tim pergi ke Shrek. Tunggu sebentar, suara marah terdengar. Hambatan di sekitar panggung telah dihapus, dan Jing Hongchen meledak ke atas panggung. Dia tiba di samping Xiao Hongchen dalam sekejap mata dan dengan cepat memberinya pil. Setelah itu, dia berdiri dan berteriak, ada yang salah dengan pertarungan ini. Kita perlu menyelidiki secara menyeluruh.
Jangan mengumumkan hasilnya. Setelah dia selesai berbicara, keributan pun terjadi. Sementara mereka telah kehilangan putaran tim, semua orang harus mengakui bahwa itu adalah pertarungan yang menyenangkan, dan sangat intens. Tapi kemunculan Jing Hongchen yang tiba-tiba menghentikan pengumuman hasil pertarungan ini, dan membuat semua orang merasa tidak enak. Apakah Kekaisaran Sun Moon mencoba menjadi pecundang? Sebuah suara dingin terdengar. Setelah ini, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di samping Wang Qiwer. Itu bukan orang luar, itu adalah kakak perempuan tertua-tertua di halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lexuan. Jing Hongchen melihat keadaan tragis yang dialami cucunya, dan benar-benar patah hati. Hanya perlu pemeriksaan sederhana untuk memastikan bahwa organ internal Xiao Hongchen terluka parah, dan anggota tubuhnya benar-benar patah. Tidak diketahui apakah dia bisa bertahan hidup, apalagi pulih. Aku bilang ada yang salah dengan pertarungan ini. Kita perlu penyelidikan. Jing Hongchen berteriak, matanya benar-benar merah. Zhang Lexuan menjawab dengan dingin, baiklah, tunjukkan masalahnya jika Anda pikir ada satu. Meskipun ini adalah Kekaisaran Sun Moon dan kami dari Shrek, saya percaya warga Kekaisaran Sun Moon dapat melihat sendiri. Apa hak Anda untuk meragukan siswa kami? Katakan padaku, jika Anda bisa menunjukkan bukti untuk membuktikan bahwa kami menggunakan metode yang tidak adil, kami akan mengakui kekalahan. Saat mereka bertengkar di atas panggung, tubuh Huo Yuhao sedikit bergidik. Namun, ia segera kembali normal. Hanya saja ekspresinya agak pucat. Dia batuk dengan lembut dan menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya. Dia mengusap noda darah di ujung bibirnya. Kamu kembali, Wang Donger berbisik ke telinganya. Huo Yuhao memandangnya dan tersenyum. Aku tahu aku tidak akan bisa menyembunyikannya darimu. Kau harus memberitahuku apa yang terjadi ketika kita kembali. Ada apa dengan baju besi Qiwer? Wang Donger bertanya dengan lembut. Ini, aku masih punya turnamen malam ini, Huo Yuhao mengingatkannya. Wang Donger mendengus dan tidak melanjutkan berbicara. Namun, dia meraih tangan kanannya dan mentransfer sebagian kekuatan jiwanya kepadanya. Zhang Lexuan tidak akan menyerah. Jing Hongchen ingin mengakhiri perkelahian dan mengobati luka cucunya, tetapi itu harus menunggu sekarang. Baik, mari kita bereskan. Wang Qiwer, katakan padaku, apa latar belakangmu? Mengapa Anda begitu mirip dengan keterampilan fusi jiwa bela diri yang diperagakan oleh Huo Yuhao dan Wang Dong? Kami butuh penjelasan. Wang Qiwer tertawa mengejek. Apakah ada masalah hanya karena aku terlihat seperti dia? Jing Hongchen dengan dingin menjawab, kamu terlihat identik dengan keterampilan fusi jiwa bela diri. Suara lain terdengar pada saat ini. Hallmaster Hongchen, kamu tidak perlu menemukan alasan. Qiwer hanya identik dengan saya karena kami adalah saudara perempuan. Saat suara ini terdengar, sesosok melompat ke atas panggung dan muncul di samping Wang Qiwer. Jing Hongchen linglung. Dia menyadari pada titik ini bahwa Wang Dong dan Wang Qiwer tampak sangat mirip. Saudara perempuan, gumam Jing Hongchen. Setelah ini, dia terkejut ketika Wang Donger melepas hairband yang menyatukan rambutnya. Rambutnya yang biru dan halus mengalir ke bawah, dan dia dengan lembut mengusap kamuflase di wajah dan lehernya, mengungkapkan penampilan aslinya. Tiba-tiba, sepasang wajah yang identik muncul di depan mata semua orang. Ekspresi memikat seperti itu sebenarnya milik dua orang, Wang Dong dan Wang Qiwer. Mereka, Meng Hongchen menggigil ketika melihat ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Matanya berguling ke atas sebelum dia jatuh ke tanah. Wang Donger berkata dengan keras, nama saya Wang Donger, dan ini adalah kakak perempuan saya, Wang Qiwer. Rayman of Light yang dipamerkan oleh Yu Hao dan aku sebagian besar dikendalikan olehku. Apakah ada masalah karena sepertinya saya? Apakah penampilan kami yang identik menjadi alasan untuk memutuskan hasil pertarungan? Hallmaster Hongchen, cucu dan cucumu kalah dalam pertarungan. Anda mewakili Kekaisaran Sun Moon jika Anda mencoba untuk menjadi pecundang. Yang, kalian berdua, Jing Hongchen tidak mengharapkan situasi seperti itu. Wang Dong sebenarnya adalah seorang wanita. Dia masih ingat bahwa cucunya sendiri sepertinya. Hallmaster, cepat-cepat memperlakukan cucumu. Dia terluka parah. Zheng Zan sudah berada di samping Jing Hongchen pada saat ini, dan berbisik di telinganya. Pada titik ini, Zheng Zan juga tampak sangat muram. Sebagai wasit, ia telah dipermalukan karena Jing Hongchen menghentikannya untuk mengumumkan hasil pertarungan. Namun,
Cucu Jing Hongchen sudah dalam kondisi seperti itu. Pertarungan ini sangat penting bagi Illustrious Virtue Hall, dan dia mengerti ini dengan jelas. Jing Hongchen melotot ke arah Wang Donger dan Wang Qiwer sebelum dia mendengus marah. Dia mengangkat tangannya dan memegang sinar merah, menyeret tubuh cucunya kepadanya sebelum terbang. Zhang Lexuan segera mengalihkan perhatiannya ke Zheng Zan dan berkata, "Wasit, saya pikir sudah waktunya untuk mengumumkan hasilnya." Zheng Zan mengangguk. Setelah memperhatikan mereka dengan seksama, dia mengumumkan, putaran telah berakhir. Shrek Academy memenangkan babak tim. Kami sudah menang. Ning Tian bergumam pada dirinya sendiri. Dai Huabin memeluk Zulu dan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan liar. Para saudari Lan saling berpelukan dan mulai menangis. Cao Jinsuan melihat sekelilingnya dan menyadari tidak ada orang yang bisa merayakannya. Pada titik ini, Zhou Shichen bergegas ke panggung dan menjemputnya. Kami menang. Kami telah mengalahkan Sun Moon. Kami telah membela kemuliaan Shrek. Di tempat peristirahatan, semua orang dari Sekte Tang selain Huo Yuhao berdiri, mengepalkan tangan mereka dengan erat. Pada titik ini, mereka merasa seolah-olah mereka telah kembali ke 5 tahun yang lalu ketika mereka mengalahkan tim Sun Moon di turnamen terakhir. Ya, Shrek telah menang. Kemuliaan Shrek telah dipertahankan sekali lagi. Ini memang tidak adil, Huo Yuhao berpikir sendiri ketika dia duduk di kursi rodanya. Terus, jadi bagaimana jika itu tidak adil, jika saya melakukan ini untuk kemuliaan Shrek? Apakah adil jika tim Sun Moon menggunakan alat jiwa yang khusus diciptakan untuk mereka oleh Illustrious Virtue Hall? Di dunia ini, tidak ada keadilan absolut. Batuk-batuk, Huo Yuhao menutupi mulutnya dengan tangannya dan menyeka sepetak darah lagi. Dia bahkan lebih terluka daripada Wang Qiwer selama bentrokan terakhir. Bagaimanapun, dia telah membantunya memblokir banyak serangan. Daripada mengatakan Shrek telah menang, lebih akurat untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak sangat menderita. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan jiwa Meng Hongchen telah habis sebelumnya, dan dia juga terluka, konfrontasi terakhir antara kedua belah pihak mungkin bahkan lebih buruk. Huo Yuhao telah berubah menjadi baju zirah dan mengandalkan Wang Qiwer untuk mengendalikan keterampilan fusi mereka. Lebih jauh lagi, dia telah menggunakan tiruannya sehingga tidak ada yang bisa mengetahuinya. Di atas panggung, Wang Qiwer dengan lembut jatuh ke Zhang Lexuan. Namun, dia mengungkapkan senyum langka di wajahnya. Dia mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mengungkapkan sedikit kelemah lembutan di kondisinya yang melemah. Zhang Lexuan tersenyum pada Wang Donger, berkata, "Donger, terima kasih." Wang Donger menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kita semua dari Akademi Shrek. Kakak perempuan tertua, Anda tidak harus berdiri di atas upacara. Selain itu, saya pikir semua orang akan mempercayai saya jika saya mengaku sebagai saudara perempuan Qiwer. Qiwer, apakah Anda bersedia menjadi kakak perempuan saya?" Wang Qiwer tertegun sejenak, ekspresi aneh melintas di matanya. Kakak perempuan, Wang Donger menyadari bahwa dia salah paham, dan bergegas mengoreksi kata-katanya. Tidak apa-apa dengan cara itu, tetapi tidak baik dengan cara itu. Wang Qiwer linglung sesaat, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit di wajahnya. "Aku tahu, saya ingin istirahat sebentar. Kakak perempuan tertua, mari kita kembali." "Oke." Zhang Lexuan mengirim pandangan tajam ke Wang Donger sebelum membantu Wang Qiwer turun dari panggung. Pertarungan seru ini akhirnya berakhir. Shrek telah mengalahkan Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial. Pada titik ini, mereka telah memenangkan 6 pertandingan bersama dengan Tang Sek. Mereka akan lolos. Pertandingan terakhir mereka dengan Tang Sek akan menentukan posisi mereka di grup. Wang Qiwer dihabiskan hari ini. Meskipun itu tidak jelas terbukti bahwa dia sangat terluka karena betapa lemahnya dia. Untungnya, Shrek tidak kehilangan anggota. Percikan apa yang akan tercipta dalam bentrokan mereka dengan Sekte Tang? Setelah tim Sun Moon kalah, para penonton merasa sedih. Namun, mereka paling malu dengan intervensi Jing Hongchen. Kebencian mereka terhadap Shrek telah berkurang sedikit. Tentu saja, itu juga ada hubungannya dengan Wang Qiwer dan Wang Donger. Mereka berdua terlalu cantik. Jika mereka berasal dari Kekaisaran Sun Moon, mereka akan menjadi dewi di mata semua orang. Di panggung utama, ekspresi Pangeran Bupati Sutianran berubah tak terduga. Namun, ini tidak berlangsung terlalu lama. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata,
beritahu dokter kekaisaran untuk melakukan perjalanan ke aula kebajikan termasyhur untuk merawat saudara kandung Hong Chen. Dia harus menyembuhkan mereka dengan cara apapun. Yang mulia, Anda sangat murah hati, Zhu Zi memujinya. Su Tianran tersenyum padanya dan berkata, ayo pergi, mari kita kembali. Imperial Tutor, saya harus mengandalkan Anda untuk putaran turnamen yang tersisa. Oke, Imperial Tutor mendengus, tetapi Su Tianran tampaknya tidak terganggu. Zhu Zi berdiri dan mendorong kursi rodanya saat dia pergi. Yang mulia, apakah kita perlu menenangkan warga? Aku takut kekalahan hari ini. Zhu Zi berkata dengan lembut saat dia mendorongnya. Su Tianran menjawab, apa yang bisa ditenangkan, karena keterampilan mereka tidak sesuai. Biarkan itu mereda, turnamen belum berakhir, jadi saya pikir perhatian mereka tidak akan terlalu fokus pada masalah ini. Kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang Wang Qiwer. Saya masih berpikir ada sesuatu yang salah. Dia sepertinya agak terlalu kuat. Keterampilan fusi jiwa bela diri Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bahkan dapat menyulitkan jiwa Dou Luo berdelapan, tetapi Wang Qiwer hanya seorang jiwa kaisar yang berenam. Bagaimana dia bisa menang dengan mudah? Dia bahkan kehabisan dalam perkelahian sebelumnya. Pasti ada yang salah. Penghinaan. Itu penghinaan. Jika bukan karena fakta bahwa Jing Hongchen masih berguna, Sebuah cahaya dingin melintas di mata Su Tianran. Dia menutup matanya dan tidak berbicara lebih jauh. Zhu Zi merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Dia tidak murah hati, hanya karena Jing Hongchen dan aula kebajikan termasyurnya masih berguna, dan dengan demikian Su Tianran tidak mau menyinggung perasaannya, jadi dia mentolerir kekalahan itu. Su Tianran terlalu menakutkan, Ming Yue Hotel. Wang Donger menarik tangan kirinya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, apa yang terjadi? Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan hal lebih jauh, dan mengungkapkan bagaimana dia bisa membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Qiwer. Dia juga menceritakan bagaimana dia bisa melepaskan Dragon Roar of Destiny. Setelah mendengar ceritanya tentang peristiwa, Wang Donger linglung. Itu terlalu banyak kebetulan, tidak hanya Wang Qiwer yang terlihat identik dengannya, tetapi dia juga bisa membentuk keterampilan fusi dengan Huo Yuhao. Wang Donger mendengus dengan marah dan melompat dari tempat tidur. Donger, saya salah, kata Huo Yuhao dengan patuh. Pandangan geli melintas di mata Wang Donger, tetapi dia meletakkan tangannya di pinggul sebelum dengan marah berkata, apakah kamu tahu mengapa kamu salah? Huo Yuhao pintar, aku tahu, aku seharusnya tidak menyimpan kebenaran darimu. Aku hanya takut kamu salah paham, itu sebabnya aku tidak memberitahumu apa-apa. Namun, Donger saya adalah orang yang murah hati. Kenapa dia repot tentang sesuatu yang sepele seperti ini? Akulah pengecut yang membuatmu marah. Saya salah. Saya mengerti kesalahan saya sekarang. Donger, maafkan aku. Jangan khawatir, hatiku hanya untukmu. Jujur berbicara, saya juga merasa sangat aneh ketika saya tahu saya bisa membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri dengannya. Saya bahkan lebih ingin tahu tentang latar belakangnya. Namun, saya masih tidak dapat melihat apapun. Saya hanya bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki niat buruk. Wang Donger tertawa dingin. Tentu saja dia tidak punya niat buruk. Dia hanya memiliki cinta untukmu. Dia segera batuk pada kata-katanya. Wang Donger berpikir sejenak sebelum berkata, untuk mencegah Anda dari melakukan pelanggaran, saya akan melarang Anda berinteraksi dengan Wang Qiwer sendirian. Jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan dengannya, aku pasti ada di sisimu. Apakah kamu mengerti? Ya, Yang Mulia, Huo Yuhao dengan cepat setuju dengan ekspresi tulus di wajahnya. Wang Donger kembali ke tempat tidur dan duduk di sampingnya. Yuhao, kamu harus tahu bahwa aku tidak cemburu. Hanya saja tubuh Anda tidak dalam kondisi yang baik, tetapi Anda masih bekerja keras. Lebih baik terlibat dalam masalah yang lebih sedikit. Apakah saya benar? Ya, kau benar. Kamu benar. Dia hanya bisa setuju dengannya sekarang. Wang Donger menghela nafas dan berkata, melihat kamu telah berkinerja baik baru-baru ini, saya ingin menemani kamu tidur malam ini. Namun, saya terluka karena Anda telah berbohong kepada saya begitu lama. Hukuman Anda adalah bahwa Anda akan terus tidur sendirian di tempat tidur. Saya akan tidur di sofa. Petik 2 petik 2 petik 2. Baiklah, pergi dan berkultivasi. Anda masih perlu bersaing di babak 6 di turnamen rekayasa jiwa malam ini. Saya khawatir lawan Anda akan sulit dihadapi.
Bagaimana cederamu? Petik 2. Wang Donger berhenti bercanda dan bertanya dengan cemas. Huo Yuhao menjawab, jangan khawatir, tubuh saya berbeda dari orang normal. Dengan kekuatan hidup yang sangat besar dari Life Gold, cedera ini bukan apa-apa. Saya akan dapat pulih malam ini. Lindungi aku. Saya akan mulai berkultivasi sekarang. Meskipun Shrek Academy telah memenangkan pertandingan hari ini, Huo Yuhao tampaknya merasa lebih terhambat. Dia merasa bahwa turnamen semakin kompleks. Namun, tidak ada petunjuk di permukaan. Cincin Starlight Sapphire di tangan kanannya bersinar, dan kendi porselen muncul di tangannya. Itu berisi distilat yang dia beli dari bar tempo hari. Wang Donger mundur ke sofa di samping, mengawasinya. Setelah dia membuka kendi, bau alkohol yang kuat melayang keluar. Distilatnya sangat kuat, dan belum dicampur. Orang biasa akan mabuk setelah 2 teguk. Kabut dingin yang redup menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Dia meletakkan kendi ke satu sisi dan dengan cepat menelanjangi, memperlihatkan otot-ototnya. Permukaan kulitnya sudah tertutup kabut es. Gambar Ice Jade Empress Scorpion muncul di belakang punggungnya. Itu adalah pertanda bahwa dia telah melepaskan jiwa bela diri keduanya. Dia meraih kendi itu lagi dan dengan cepat menelan penyulingan itu seolah-olah dia adalah paus. Setiap kali dia berhenti untuk bernapas, kulitnya akan bersinar dengan cahaya merah redup. Itu sangat kontras dengan kabut dingin di sekelilingnya. Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan jiwanya, dan cahaya keemasan redup muncul. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar memungkinkannya untuk secara akurat mengedarkan kekuatan jiwanya, dan di bawah kendali yang tepat itu, kekuatan jiwanya mulai menginisiasi efek katalitik dari distilat. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya sesuai dengan metode teknik surga misterius. Garis cahaya biru melintas melewati alisnya. Pisau ukir kecil berwarna biru mengkilap dan transparan terbang keluar. Itu mengelilingi tubuh Huo Yuhao dan melayang di atas kepalanya setelah membuat sirkuit di sekelilingnya. Aura hijau turun dan menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Itu adalah Life Guardian's Blade. Dengan kekuatan hidup pisau yang kuat dan efek katalitik dari sulingan, Huo Yuhao mulai menyatu dengan energi asal Ultimate Ice dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Meskipun dia tidak bisa bergerak, kekuatan jiwanya meningkat pada tingkat yang lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, kecepatan dia menyerap energi asal meningkat ketika kekuatan jiwanya tumbuh. Keyakinannya pada kultivasinya juga tumbuh sebagai hasilnya. Wang Donger tampaknya tenggelam dalam pikirannya saat dia memandang Huo Yuhao. Dia mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Dia benar-benar semakin kuat. Ah, Wang Qiwer, Anda benar-benar sakit kepala. Dia juga sangat baik padanya. Saya harus menonton orang bodoh ini dengan benar. Malam tiba, dan 4 sosok muncul di sudut gelap seperti biasa. Heike itu merendahkan suaranya dan bertanya, Yuhao, lawan kita malam ini tidak akan mudah untuk diatasi. Haruskah kita menang atau? Huo Yuhao menjawab, senior kedua, kamu adalah Tangxi dan aku Tangwu sekarang. Anda harus memanggil saya saudara kedua. Kami tidak bisa membuat kesalahan sekarang. Kita harus menang malam ini. Gunakan beberapa kemampuan sejati Anda. Logam langka yang berpotensi kita menangkan malam ini tidak bisa dibeli dengan uang, dan Tang Sek membutuhkannya. Setelah kami mencapai babak 3, kami dapat bersaing dengan 2 organisasi bawah tanah lainnya. Sayang sekali kita tidak bisa bertaruh dengan logam langka atau akan lebih baik. Mari kita membuat taruhan besar malam ini, dan menangkan lebih banyak uang terlebih dahulu. Huo Yuhao telah mengumpulkan lebih dari 20 juta koin jiwa emas setelah memenangkan putaran sebelumnya. Jumlah uang yang dia miliki sudah cukup untuk melengkapi pasukan 10.000 tentara. Namun, 20 juta koin jiwa emas tidak ada artinya di dunia insinyur jiwa. Rekayasa jiwa adalah profesi yang membakar banyak uang. Menciptakan alat jiwa yang sukses sangat menguntungkan, tetapi berapa banyak insinyur jiwa memiliki tingkat keberhasilan hampir 100% seperti Huo Yuhao. Itulah sebabnya beberapa insinyur jiwa yang kuat sering menciptakan alat jiwa dari kelas bawah untuk menukar uang untuk mempertahankan pengeluaran sehari-hari mereka. Itu juga mengapa sekte rekayasa jiwa sangat berhati-hati ketika mereka menerima murid, dan mengapa aula kebajikan termasyhur sangat dihormati. Tanpa dukungan kekaisaran, di Green Hotel yang akrab, Chen An sedang menunggu di pintu masuk karena dia bukan lagi seorang hakim. Saat Huo Yuhao dan Heike itu semakin maju dalam turnamen, sikapnya menjadi semakin penuh hormat. Tuanmu datang, cepat. Ayo masuk. Chen An segera naik untuk menerima Huo Yuhao segera setelah dia melihatnya,
wajahnya tampak menjilat. Huo Yuhao memberikan semua koin jiwa emasnya kepadanya dan berkata, bagilah menjadi dua dan pasangkan masing-masing setengah pada saudara saya dan saya. Tuan kedua, kita belum memulai menggambar. Kamu, Chen An secara kasar tahu berapa banyak koin jiwa emas yang dimiliki Huo Yuhao. Dia agak ragu-ragu, karena itu akan menjadi taruhan yang sangat besar. Bahkan tamu-tamu terhormat di Aula Emas tidak banyak bertaruh. Selain itu, dia bahkan belum tahu lawannya, dan 6 pesaing terakhir yang tersisa semuanya sangat kuat. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, jangan khawatir. Jika saya bahkan tidak memiliki kepercayaan diri kecil ini, saya tidak akan berada di sini sama sekali. Anda dapat menggunakannya untuk bertaruh. Saya percaya diri. Ya, Chen An mengakui kata-katanya dengan hormat. Kita tidak harus buru-buru masuk. Bagaimana masalah yang saya minta Anda selesaikan? Huo Yuhao bertanya. Chen An tampak berada di tempat dan berkata, memang agak sulit untuk membeli logam langka sekarang. Meskipun kami memiliki beberapa saluran untuk membeli logam langka, Anda harus tahu bahwa ketiga organisasi bawah tanah itu menyelenggarakan turnamen mereka sendiri. Logam langka sedang digunakan dalam jumlah besar di turnamen ini, dan sejumlah besar dari mereka digunakan sebagai hadiah untuk insinyur jiwa yang berpartisipasi. Kontrol pada logam langka telah menjadi sangat ketat, jadi, Huo Yuhao mendengus dingin. Itu masalahmu. Jangan repot-repot menjelaskannya kepada saya. Saya hanya ingin melihat hasilnya. Jika Anda melakukan ini dengan baik, saya akan mempromosikan Anda dari kelas 5 ke kelas 6, dan dari 5 dering menjadi 6 dering. Apa? Chen An tertegun setelah mendengar kata-katanya. Dia tampak agak ragu. Mengapa? Apa kau tidak percaya padaku? Huo Yuhao menatapnya dengan dingin. Saya percaya. Chen An buru-buru mengangguk. Huo Yuhao berkata, meskipun saya adalah orang yang dominan, saya tidak pernah pelit terhadap mereka yang membantu saya. Ulurkan tanganmu. Aku akan membiarkanmu merasakannya sebentar. Chen An linglung sejenak, dan mengulurkan tangan kanannya. Huo Yuhao menggunakan 3 jari untuk merasakan denyut nadinya. Tiba-tiba, Chen An merasakan gelombang kekuatan jiwa murni mentransfer ke tubuhnya dari ujung jari Huo Yuhao. Gelombang kekuatan jiwa ini tidak terlalu kuat, tapi itu sangat murni. Tampaknya tidak ada unsur yang hadir, tetapi mengandung kekuatan kehidupan yang hidup. Tiba-tiba, Chen An merasakan pori-pori di tubuhnya terbuka. Darahnya melonjak, dan dia langsung merasa jauh lebih muda. Dia bahkan lebih terkejut ketika menyadari bahwa kekuatan jiwanya bergelombang dengan cepat setelah kekuatan jiwa murni memasuki tubuhnya. Dia bisa merasakan kekuatan jiwanya sendiri ditingkatkan. Itu terlalu jelas. Selain itu, dia tidak merasakan aura jahat apapun darinya. Bab 308, Round of Six Turnamen Rekayasa Jiwa. Namun, perasaan luar biasa ini hanya bertahan selama 3 detik sebelum menghilang setelah Huo Yuhao melepaskan tangannya. Ini, Tuan Tang, bagaimana mungkin? Chen An merasa seolah-olah semua yang dia tahu adalah bohong. Dia tidak menyangka bahwa seorang guru jiwa dapat membantu meningkatkan budidaya seorang insinyur jiwa. Dia dengan cepat memeriksa tubuhnya dan merasakan perubahan kekuatan jiwanya. Ketika dia melakukannya, dia menemukan bahwa peningkatan itu nyata. Kekuatan jiwanya tidak berhenti meningkat bahkan setelah jari Huo Yuhao berhenti menghubungi tangannya. Itu nyata, Chen An hanya seorang insinyur jiwa, dan jiwa bela dirinya tidak terlalu menonjol. Kultivasinya mampu mencapai kelas 5 karena dia telah mengkonsumsi segala macam obat dan menggunakan alat jiwa untuk secara paksa merangsang kemajuannya. Dia berpikir bahwa dia akan tetap berada di kelas ini selama sisa hidupnya. Kultivasinya tidak meningkat dalam 7 tahun terakhir. Tetapi sekarang, kekuatan jiwanya akhirnya mengalami peningkatan setelah bertahun-tahun tidak aktif. Selain itu, ia juga merasa bahwa ketidakmurnian dalam kekuatan jiwanya sedang dibersihkan dengan diperkenalkannya kekuatan jiwa Huo Yuhao. Meskipun kekuatan kehidupan yang sangat besar hanya melonjak dalam tubuhnya sejenak sebelum menghilang, itu masih menghasilkan banyak manfaat baginya. Perasaan dipenuhi dengan energi, darah yang mengalir deras, dan masa muda terlalu indah. Pada titik ini, Chen An menatap Huo Yuhao dengan gairah yang menyala di matanya. Huo Yuhao dengan tenang berkata, di dunia ini, tidak ada yang bisa mengerti segalanya. Ada banyak hal yang ada bahkan jika Anda tidak berpikir mereka melakukannya. Apakah kamu mengerti? Iya nih. Ya, saya mengerti. Chen An buru-buru mengangguk.
Wang Donger dan Nana mengerutkan alis mereka ketika mereka melihat betapa penurutnya dia. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Huo Yuhao kepadanya yang menyebabkan sikapnya sangat berubah. Huo Yuhao berkata, "Baiklah, bawa kami. Tolong lakukan pesanan saya secepat mungkin. Ketika turnamen ini berakhir, saya akan pergi ke retret untuk mempelajari alat jiwa. Akan sulit untuk mengatakan apakah kita akan bertemu lagi. Jangan khawatir tentang uang itu. Jika Anda bisa membawa barang, saya akan punya uang untuk Anda. Tentu saja, Anda harus menjaga kerahasiaan ini. Kalau tidak, jangan berharap mendapatkan manfaat dari saya. Ya, saya pasti akan merahasiakannya." Chen An dalam keadaan limbung saat ini. Bagi seorang insinyur jiwa, tidak ada yang lebih mengejutkan dan mengejutkan daripada peningkatan dalam kultivasinya. Ini terutama terjadi ketika peningkatan itu sangat murni. Chen An tidak merasakan efek samping sama sekali. Jika dia benar-benar bisa menjadi kaisar jiwa, dia mungkin bisa menjadi insinyur jiwa kelas 6. Sementara kelas 5 dan kelas 6 hanya terpisah satu kelas, perlakuan insinyur jiwa dari dua kelas ini sangat bervariasi. Bagaimana bisa Raja Roh dan Kaisar Jiwa diperlakukan dengan cara yang sama? Ada juga peningkatan besar dalam kemampuan seseorang ketika seseorang maju dari Raja Roh ke Kaisar Jiwa. Lebih lanjut, Chen An juga ingat bahwa Huo Yuhao pernah menyebutkan bahwa ia mungkin mempertimbangkan untuk membiarkannya menjadi penguasa jiwa jahat jika ia melakukan tugasnya dengan baik. Jika itu yang terjadi, itu bukan kesimpulan yang hilang baginya untuk menjadi seorang sage jiwa. Bagi Chen An, ini adalah motivasi yang hebat. Dia bertekad untuk mengambil risiko dan menyelesaikan tugas yang diminta Huo Yuhao darinya. Di dunia ini, hanya ada manfaat abadi. Manfaat yang bisa dibawa Huo Yuhao kepadanya membuatnya sangat bertekad untuk mengambil risiko itu. Setelah berada di aliansi Dusquater begitu lama, dia memiliki banyak kontak yang bisa dia gunakan. Chen An sangat bersemangat saat dia memimpin Huo Yuhao dan 3 lainnya ke Aula Emas sebelum dia pergi. Nomor 96 dan 98 belum tiba di area istirahat. Huo Yuhao tidak banyak bicara saat dia tiba. Ini adalah wilayah aliansi Dusquater, jadi ada kemungkinan dipantau. Yang terbaik adalah tetap diam. Chen An kembali setelah beberapa saat. Dia membungkukkan pinggangnya dan membisikkan sesuatu ke telinga Huo Yuhao, setiap insinyur jiwa akan diberikan 10 jam untuk membuat alat jiwa hari ini. Tidak ada batasan jumlah alat jiwa yang dapat dibuat. Pertarungan hanya akan dimulai besok pagi. Ada batasan yang lebih sedikit sekarang. Selain dari pembatasan menggunakan alat jiwa lain, tidak ada batasan lain. Huo Yuhao memikirkan sesuatu dan bertanya, "Ini berarti bahwa saya dapat menggunakan keterampilan jiwa?" Chen An mengangguk dan menjawab, "Ya." Selain menguji alat jiwa seseorang, ini juga merupakan tes kemampuan keseluruhan seseorang. Saya mendengar bahwa grand final antara 3 organisasi akan diadakan dengan gaya yang sama. Semua orang akan bersaing di panggung berdarah. Hanya satu yang akan muncul sebagai juara dari 9 pesaing di grand final. Hanya 3 yang pertama akan dihargai. Saya mendengar bahwa pemenang akan membawa pulang alat jiwa kelas 9. Setelah mendengar kata-kata, alat jiwa kelas 9, Huo Yuhao juga terkejut. Hadiah itu terlalu besar. Apa alat jiwa kelas 9? Senjata strategis. Di Kekaisaran Sun Moon, berapa banyak alat jiwa kelas 9 yang disegel di dalam lemari besi militer? Bahkan insinyur jiwa kelas 9 dibatasi oleh bahan yang mereka miliki dan kesulitan menciptakan alat jiwa kelas 9. Secara umum, ada sangat sedikit orang yang memiliki lebih dari 3 alat jiwa kelas 9. Tentu saja, Jing Hongchen adalah pengecualian, karena ia didukung oleh kekaisaran. Kekuatan destruktif dari alat jiwa kelas 9 bahkan lebih dahsyat daripada Titou Douluo dalam hal serangan tunggal. Dengan alat jiwa kelas 9 sebagai hadiah, para insinyur jiwa yang bersaing tidak takut mengambil risiko hidup mereka. "Kamu baik," Huo Yuhao mengakui. "Pergi dan sibuklah. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ingatlah untuk membantu saya memasang taruhan." Melihat betapa yakinnya Huo Yuhao, bersama dengan adegan ajaib yang dia alami sebelumnya, Chen An telah mengambil keputusan. Dia akan menempatkan sebagian uangnya sendiri pada Huo Yuhao. Tidak ada yang keberatan dengan lebih banyak uang. Saat Chen An pergi, Huo Yuhao mengungkapkan sedikit senyum di wajahnya. Tugas yang telah dia tetapkan untuk Chen An tidak terlalu sulit. Semua yang dirasakan Chen An nyata. Kekuatan hidup yang sangat besar datang dari Life Guardian Blade.
Adapun kekuatan jiwa murni, Huo Yuhao telah mengambilnya dari energi asal Ultimate Ice ketika ia berkultivasi di pagi hari. Dia meninggalkan sedikit pun untuk memperkuat keyakinan Chen An. Itu sangat berharga. Itu juga sangat membantu untuk peningkatan kekuatan jiwanya sendiri oleh Huo Yuhao. Setelah periode kultivasi ini, kekuatan jiwa Huo Yuhao akan meningkat dengan pesat. Dia semakin yakin bahwa dia akan bisa berjalan lagi segera. Pintu terbuka, nomor 96 dan 98 masuk, masih berwarna hitam. Ketika dia melihat Huo Yuhao, 98 memutar mulutnya dan berkata, "Saya tidak mengharapkan ini. Anda benar-benar berhasil mencapai tahap ini. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak bertemu dengan salah satu dari kami." Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Saya bertaruh 10 juta koin jiwa emas pada diri saya sendiri. Aku ingin tahu apakah kamu berani melakukan itu." Ekspresi nomor 98 berubah, 10 juta. Saya tidak tahu Anda seperti sampah. Anda sebaiknya berdoa agar Anda tidak menggambar saya sebagai pesaing Anda. Nomor 96 menyeretnya pergi, hanya mengangguk pada Huo Yuhao. Keduanya berjalan ke satu sisi dan duduk. Huo Yuhao menyipitkan mata, memikirkan pisau ukiran yang telah mereka berdua gunakan, dan mengungkapkan senyum di wajahnya. Wang Donger berpikir sendiri setelah melihat senyumnya, apa yang dia lakukan lagi. Dia pasti berusaha menipu kedua orang ini. 96 dan 98 datang sedikit terlambat. Mereka hanya duduk sebentar sebelum beberapa anggota staf datang untuk memberitahu mereka bahwa turnamen akan segera dimulai. Mereka memasuki aula emas lagi. 96 dan 98 menjadi sorotan, sementara Huo Yuhao secara alami menarik perhatian juga, karena ia berada di kursi roda. Dia telah menyebabkan beberapa masalah pada hari pertama turnamen, tetapi penampilannya rata-rata di babak berikutnya. Tidak ada yang istimewa tentang dia. Dia tidak seperti 96 dan 98, yang telah merintis jalan ke babak ini. Namun, Huo Yuhao mampu mengungguli lawan-lawannya setiap saat, dan akhirnya mencapai babak 6. Jika dia memenangkan babak ini, dia akan memenuhi syarat untuk mewakili aliansi The Squatter. Karena hanya ada 6 orang yang tersisa, panggung di aula juga jauh lebih luas. Ada 3 daerah yang berbeda, dan meja ukiran di masing-masing daerah telah diperbesar. Di tengah panggung ada 3 meja bundar. Setiap meja ditumpuk dengan logam langka. Mereka adalah hadiah untuk para pemenang hari ini. Yang mengejutkan adalah bahwa wilayah duel di belakangnya telah dibongkar. Hanya ada panggung melingkar di tengah. Huo Yuhao dan yang lainnya dibawa ke sebuah terowongan di belakang panggung. Mereka tidak masuk melalui pintu utama aula seperti sebelumnya. Selain mereka berempat, ada 2 pemuda lainnya yang berusia sekitar 27 atau 28 tahun menunggu di sana, yang tampak cukup bersemangat. Mereka juga pesaing di babak 6. Menurut informasi yang diberikan Chen An kepada Huo Yuhao, mereka berdua adalah insinyur jiwa kelas 5. Mereka adalah 2 terlemah dari 6 pesaing yang tersisa. Di atas panggung, seorang pemuda tampan mengenakan kemeja emas yang mempesona berjalan ke atas panggung. "Salam untuk semua tamu terhormat. Saya pembawa acara untuk turnamen hari ini. Anda bisa memanggil saya Ajin. Saya akan membantu semua orang menafsirkan pertarungan hari ini." Semua penonton menjadi bersemangat ketika mereka mendengar bahwa pertandingan akan segera dimulai. Mereka mulai bersorak, dan siulan bisa didengar dari waktu ke waktu. Mereka telah bertaruh besar pada pertarungan hari ini, karena mereka sekarang bisa bertaruh pada individu tertentu. Adapun bagaimana mereka berenam akan dipasangkan, itu akan diputuskan menggunakan lot. Gambar lot ini akan sangat penting. Pertama, izinkan saya memperkenalkan kalian semua kepada 6 insinyur jiwa teratas kami. Saya harus menegaskan kembali bahwa informasi yang kami rilis mengenai mereka berenam sebelum dimulainya pertandingan dan analisis yang akan saya berikan kepada Anda sekarang semua didasarkan pada penampilan mereka di babak sebelumnya. Kami tidak pernah bertanya kepada mereka apa kelas atau kemampuan mereka. Itu karena itu tabu untuk membicarakan hal-hal semacam itu. Petik 2. Suara Ajin tiba-tiba terdengar sangat tinggi. Mari kita sambut pesaing pertama kita, yang jumlahnya 37, ke atas panggung. Seorang pria muda sedikit ke depan di terowongan di belakang dengan cepat naik panggung. Dia mengambil 2 atau 3 langkah dan berjalan di depan Ajin, meletakkan kedua tangannya di belakang punggung. Dia telah mengalahkan banyak lawan kuat dalam perjalanan ke 6 besar.
Dia bahkan menciptakan alat jiwa kelas 5 yang kuat namun langka di babak sebelumnya. Kami memperkirakan bahwa ia adalah insinyur jiwa kelas 5, dan berspesialisasi dalam menciptakan alat jiwa yang tangkas, tipe ofensif. Selanjutnya, mari kita sambut pesaing nomor 85 kita ke atas panggung. Pria muda lainnya juga dengan cepat naik ke panggung. Dia berdiri di samping 37. Pengantarnya mirip dengan 37, itu tidak terlalu istimewa. Mereka yang tajam dapat mengatakan bahwa mereka adalah yang terlemah. Mereka juga diberi peluang lebih tinggi untuk menang. Ketiga, mari kita sambut insinyur jiwa nomor 66 kita di atas panggung. Saya akan membutuhkan beberapa anggota staf saya untuk membantunya. Huo Yuhao didorong ke atas panggung oleh dua anggota staf. Pembawa acara datang ke sisinya dan tersenyum kepadanya sebelum berkata, meskipun sedikit merepotkan baginya untuk bergerak, ia berhasil menang di setiap putaran turnamen ini. Kami tidak tahu apa batasannya, tapi kami memperkirakan dia adalah insinyur jiwa kelas 5. Dari penampilannya yang tenang dan tenang, kita dapat secara kasar mengatakan bahwa dia memiliki potensi yang kuat, namun misterius. Pesaing keempat kami hari ini adalah insinyur jiwa nomor 88 kami. Dia telah mengenakan topeng selama ini, dan memiliki sosok yang besar dan kekar. Heike itu berjalan ke panggung dan dengan cepat berjalan ke samping Huo Yuhao. Dia pernah menunjukkan kekuatannya. Kami memperkirakan dia berada di antara insinyur jiwa kelas 5 dan kelas 6. Sebenarnya, saya ingin tahu mengapa dia selalu memakai topeng. Mungkin dia adalah insinyur jiwa yang akrab dan terkemuka di kerajaan kita. Saya menilai dia sangat tinggi. Heike itu mendengarkan instruksi Huo Yuhao dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, dia memakai topeng. Penampilannya tampak sangat dingin. Pesaing kelima kami adalah insinyur jiwa nomor 98 kami. Dia sangat kuat, dan bahkan memiliki pisau ukiran yang sangat istimewa dan tajam. Kami percaya itu adalah pisau ukiran peringkat teratas, dan memperkirakannya sebagai insinyur jiwa kelas 6. Kami dapat mengkonfirmasi bahwa kemampuannya adalah kelas 6 ke atas. Saya tidak berpikir salah satu dari 4 pesaing pertama ingin menariknya di babak ini. Pesaing terakhir kami adalah insinyur jiwa nomor 96 kami. Sama seperti pesaing nomor 98 kami percaya dia menjadi insinyur jiwa kelas 6. Dia juga memiliki bilah pahat tajam yang kami yakini sebagai bilah pahat kelas atas. Kami telah mengumumkan sebelumnya bahwa ia dan insinyur jiwa nomor 96 kami tidak akan saling bertemu di babak ini karena mereka yang terkuat. Ini untuk memastikan bahwa kami dapat mengirimkan daftar pemain terbaik kami ke Grand Final. Biarkan undian dimulai. Petik 2. Bab 309, bertaruh melawan naga hijau kegelapan, mari kita menggambar banyak. Ketika pembawa acara mengucapkan 4 kata ini, 98 dengan sengaja melirik Huo Yuhao di kursi rodanya, yang kepalanya lebih pendek dari orang lain. Bibirnya bergerak, dan dia sepertinya berkata, berdoa. Huo Yuhao tersenyum aneh. Iya nih, berdoalah, tetapi Andalah yang harus berdoa agar Anda tidak dicocokkan dengan saya. Proses undian-undian itu sederhana. Ada bola kristal besar, dan 6 bola kecil di dalamnya dengan magnet di atasnya. Ada 2 magnet di masing-masing dari 3 area berbeda di dalam bola kristal, dan bola-bola kecil yang ditarik ke magnet di daerah masing-masing ketika bola kristal mulai berputar akan saling berhadapan hari ini. Bola dengan 96 dan 98 sudah melekat pada 2 daerah yang berbeda, yang berarti keduanya tidak akan bertemu satu sama lain di babak ini. Keempat bola lainnya masih ada di bawah. Baiklah, aku akan memulai lotre kristal hari ini. Putar, pembawa acara menekan tombol di bawah kristal, dan bola kristal itu perlahan mulai berputar. Keempat bola di bagian bawah secara bertahap dilemparkan ke udara ketika kristal mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. 3 area berlekuk dengan magnet yang melekat padanya tidak bergerak. Bola pertama dengan cepat disedot ke salah satu daerah kosong yang tersisa. Baiklah, nomor 88 ke wilayah ketiga. Saya harus mengatakan bahwa Anda cukup beruntung, insinyur jiwa misterius 88. Anda beruntung bahwa Anda tidak melawan mereka berdua, yang kami perkirakan sebagai insinyur jiwa kelas 6 yang kuat. Nomor Heike itu adalah yang pertama kali ditarik. Aku melirik Huo Yuhao sekali lagi, seolah-olah dia berkata, peluangmu untuk bertemu kami jauh lebih tinggi sekarang. Bola kecil lainnya tersedot ke salah satu daerah dengan peluit tepat pada saat ini. Kali ini,
Bola ini tersedot ke dalam wilayah dengan 96 di dalamnya. 37 lawan 96, di dalam wilayah pertama. 37 langsung diatasi dengan keputusasaan. Dia tahu bahwa dia memiliki peluang melawan Hekaitu, tetapi dia tidak memiliki peluang melawan 96. 96 dipastikan menjadi insinyur jiwa kelas 6, dan dia juga memiliki pisau pahat peringkat. Baiklah, yang kelima telah diambil. 66 lawan 98, di wilayah kedua. Mata 98 dan Huo Yuhao langsung menjadi sedikit aneh. Tatapan mereka bertemu, dan Huo Yuhao melihat senyum sinis, sementara 98 melihat ekspresi putus asa dan tak berdaya. Tidak ada ketegangan dengan hasil imbang terakhir. 85 lawan 88, di wilayah ketiga. Hekaitu praktis diberi arahan. Baiklah, lotre sudah selesai. Setiap orang akan diberikan 15 menit untuk memasang taruhan mereka. Hanya Anda yang ada di sini yang dapat mengambil manfaat dari perawatan ini. Kesempatan tidak akan pernah kembali jika Anda membiarkannya. 15 menit dimulai sekarang. Bolehkah saya mengundang 3 pasangan yang bertanding untuk pindah ke kursi masing-masing? 10 jam ke depan akan melelahkan dan melelahkan, tetapi pemenang utama dapat mengambil logam langka yang telah disiapkan untuk Anda di pusat tahap kompetisi. Sangat sulit untuk mengevaluasi logam-logam ini, karena tidak dapat dibeli di pasar. Setiap pemenang akan memenangkan 54 jenis logam langka, masing-masing 5 kilo. Lotre telah selesai, dan seluruh aula emas mulai hiruk-pikuk. Setiap orang memiliki tebakan dan estimasi mereka sendiri dari lotre, dan semua orang pasti akan memiliki kepercayaan diri yang paling besar untuk bertaruh pada saat seperti ini. Tentu saja, menempatkan taruhan mereka dalam 15 menit yang dialokasikan juga berarti bahwa peluang mereka jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Meski begitu, seluruh tempat masih dalam kekacauan, dan ke-36 stand taruhan penuh sesak dengan orang-orang. Hekaitu datang ke Huo Yuhao dan mendorong kursi rodanya ke wilayah kedua, sementara 98 ikut. Kamu sudah selesai, anak kecil. Satu-satunya kesempatan Anda untuk hidup adalah jika Anda mengakui kekalahan saat ini. Lanjutnya dengan bangga, inilah artinya mengatakan, Tuhan tahu apa yang Anda lakukan. Kamu terlalu sombong, jadi kamu akhirnya harus menghadapiku. Hahaha. Huo Yuhao berbalik dan menatap Hekaitu. Dia mengerutkan kening dan berkata, apakah saya sombong itu? 98, apakah Anda begitu percaya diri menelan saya? 98 mendengus dingin dan menjawab, jika aku tidak bisa mengalahkan orang sepertimu, Huff. Huo Yuhao tertawa. Kenapa kita tidak bertaruh? Turnamen ini ada untuk taruhan. Pandangan mencurigakan muncul di wajah insinyur jiwa lainnya. Kamu masih berani bertaruh denganku, anak muda. Taruhannya apa? Huo Yuhao berkata, aku akan mengambil pisau pahatmu. Jika kamu kalah, maka pisau pahat itu akan menjadi milikku, dan aku tidak akan mengambil nyawamu. Lihat, saya seorang pembicara yang baik, dan saya sangat ramah dan murah hati. Kamu ingin pisau pahatku? Dia bisa tahu dari wajah Huo Yuhao yang tersenyum bahwa dia sama sekali tidak cemas atau khawatir, dan dia merasa lonceng alarm berbunyi di kepalanya. Apakah dia menyembunyikan kemampuannya selama ini? Bagaimana denganmu? Kecuali Anda memiliki pisau pahat peringkat Anda sendiri, Anda tidak layak bertaruh dengan saya. Huo Yuhao menjawab, saya tidak memiliki pisau pahat peringkat, tetapi saya memiliki alat jiwa. Bagaimana menurutmu? Dia meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan alat jiwa yang menyerupai lempeng dada. Berkat Hongchen lah yang diberikan Jing Hongchen padanya. Ambil dan biarkan dia merasakannya, saudaraku. Huo Yuhao memberikan berkat Hongchen-nya ke Hekaitu di sampingnya. Hekaitu mengambil Huo Yuhao's Hongchen's Blessing dan melangkah ke 98. Mereka semua adalah insinyur jiwa, jadi semua orang relatif memahami tentang alat jiwa. Hekaitu mengungkapkan susunan formasi berkat Hongchen ke-98 untuk satu tampilan sebelum ia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya dan melepaskan seutas aura alat jiwa. Dia kemudian menyerahkannya kembali ke Huo Yuhao. Mata 98 menjadi kendur. Itu, arai formasi miniatur. Alat-alat jiwa belum tentu lebih kuat ketika mereka semakin besar, dan ini terutama berlaku berkaitan dengan susunan formasi mereka. Alat jiwa yang lebih kecil juga lebih mudah untuk dibawa. Misalnya, berkat Hongchen hanya setebal beberapa sentimeter. Bagaimana mungkin Huo Yuhao membawanya kemana saja dia pergi jika susunan formasi di dalamnya terlalu besar?
Membuat susunan formasi miniatur 10 kali lebih sulit daripada susunan formasi berukuran normal yang sama. Biasanya, hanya insinyur jiwa di atas kelas 7 yang akan mencoba sesuatu seperti ini. Saya hanya diberi satu pandangan saja, tetapi ia menyadari bahwa alat jiwa yang baru saja dilihatnya memiliki setidaknya 5 susunan formasi mini, dan masing-masing tampak sangat rumit. Alat jiwa ini jelas bukan prototipe, dan tidak diragukan lagi kelas 8, paling tidak. Itu juga memiliki aura yang padat dan intens. Susunan formasi miniatur di dalamnya sudah sangat berharga sendiri, karena setiap insinyur jiwa tingkat tinggi membuat susunan formasi dengan metode unik mereka sendiri. Mempelajari sesuatu tentang metode unik ini sangat berharga bagi insinyur jiwa tingkat menengah. Aku tidak menyangka Huo Yuhao bertaruh sesuatu yang berharga seperti ini melawannya. Tentu saja, dia yakin bahwa nilai pisau pahat peringkatnya tidak kalah dengan alat jiwa ini. Keserakahan mulai menggerakkan hatinya, matanya terpejam saat dia menatap Huo Yuhao, dan Huo Yuhao balas menatapnya. Mata Huo Yuhao tenang, dan bahkan ada sedikit nada merendahkan di dalamnya. Apakah ini tipuan? Apakah dia menyembunyikan kemampuannya selama ini? Dia ingin memancing saya dan memenangkan pisau pahat peringkat saya. Aku agak sombong, tapi dia bukan idiot. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi insinyur jiwa seperti dia hari ini sebelum usia 30. Dia merenungkan panjang dan keras, dan memutuskan bahwa dia akan menolak taruhan ini. Meskipun auranya akan dipukul mundur karena ini, itu lebih baik daripada benar-benar kehilangan pahat-pahatnya yang terlalu berharga baginya. Namun, dia memperhatikan detail yang bagus saat ini. Huo Yuhao menggunakan tangan kanannya untuk mencengkeram sandaran tangan kursi roda, dan itu tampak sedikit kuat. Bahkan sendi jarinya agak putih kehijauan. Insinyur jiwa semua memiliki mata yang bagus. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membuat alat jiwa yang rumit dan halus? Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia menatap tangan kanan Huo Yuhao, yang masih mencengkeram sandaran tangan kursi roda dengan erat. Mungkin dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya sama sekali, dan dia hanya ingin menggunakan taruhan ini untuk mengalahkan keagungan saya. 98 mulai mengamati Huo Yuhao dengan cermat ketika dia memikirkan kemungkinan itu. Dia dengan cepat menemukan detail bagus lainnya, lengan Huo Yuhao yang lain sepertinya bergetar, lengan yang belum pernah dia gunakan sebelumnya. Mata tenang Huo Yuhao berkedip-kedip dengan sesuatu, dan mata itu tampaknya mengkhianati sedikit kecemasan dan ketidaksesuaian. Detail-detail ini tidak jelas, tetapi saya berhasil menangkap petunjuk ini ketika dia mengamati Yuhao dengan cermat. Oke, aku akan mengambil taruhan. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Huo Yuhao tertegun sejenak. Kau benar-benar bertaruh denganku. Lagi pula aku kekurangan pisau ukir peringkat. Terima kasih banyak untukmu. 98 saya balas menatap nakal dan berkata, apakah Anda benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya? Saya kira tidak, karena kamu ingin mati, anak kecil, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Huo Yuhao menjawab dengan dingin, kalau begitu kita akan bertaruh. Jika Anda tidak takut, kami dapat mengumumkan taruhan ini kepada publik, dan aliansi Dusquater dapat menjadi saksi kami. Kalau tidak, bagaimana jika Anda kalah dan Anda menyangkal bahwa taruhan ini ada? Aku penuh dengan ketamakan, dan pikirannya sudah bulat. Tidak peduli bagaimana dia memandang Huo Yuhao, dia merasa seolah-olah dia mencoba untuk memasang front yang kuat. Senyum dingin muncul di wajahnya ketika dia berkata, baiklah, aliansi Dusquater akan menyaksikan taruhan kita. Mereka akan melihat bagaimana Anda kehilangan alat jiwa itu bagi saya. Kamu, datang ke sini. Dia mengulurkan tangan dan berteriak pada pembawa acara di panggung tidak jauh dari tempat mereka berada. Akin bergegas mendekat. Dia hanya seorang pembawa acara, dan dia tidak berani menyinggung insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Insinyur jiwa adalah profesi paling dihormati di negeri ini. Apa yang Anda butuhkan, Tuan? Akin terdengar sedikit menjilat. 98 mendengus dingin dan berkata, saya ingin bertaruh dengan lawan saya, dan kami bertaruh pada siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Saya ingin aliansi Dusquater menjadi saksi taruhan ini. Oke, mata Akin berbinar. Dia adalah pembawa acara terbaik di Aula Emas, dan dia tahu betul apa yang disukai penonton. Hal-hal menarik jauh lebih baik untuk atmosfer perjudian, dan ini terutama berlaku ketika semua orang masih memasang taruhan mereka. Ajin buru-buru memastikan bahwa dia tahu segala yang perlu diketahui tentang situasinya.
Dia segera mengambil alat jiwa tipe speakernya dan mengumumkan di atas panggung, semua orang memasang taruhan Anda, harap tunggu sebentar. Ada selingan kecil yang harus saya ceritakan pada semua orang sehingga setiap orang bisa membuat penilaian yang lebih baik. Beberapa saat yang lalu, 98 dan 66, yang keduanya adalah insinyur jiwa yang perkasa, telah mengumumkan taruhan mereka sendiri. Aku akan menggunakan pisau pahatnya sendiri sebagai pancang, dan 66 akan menggunakan alat jiwa yang kuat sebagai miliknya. Kami akan mengundang ketua juri turnamen untuk menilai dua item ini sehingga kami dapat mengkonfirmasi nilainya. Tentu saja, taruhan telah diumumkan dan diselesaikan, dan kedua belah pihak tidak dapat mengambil kembali apapun. 98 meraih alat jiwa tipe speaker dari tangannya dan berkata dengan keras, pasak saya adalah pisau pahat. Itu sama dengan yang akan digunakan nanti dalam kompetisi. Dia memasukkan alat jiwa tipe speaker kembali ke tangan Ajin setelah kalimat ini. Ketika dia berbalik di Huo Yuhao, dia bisa melihat bahwa kepala Huo Yuhao diturunkan, dan sepertinya ada keringat yang menetes dari pelipisnya. Kenapa kita tidak melepaskannya, saudara? Heika itu berbisik ke telinga Huo Yuhao. Biarkan saja, tidak, sudah terlambat. Pengumuman sudah dibuat, telinganya cukup bagus, dan dia bisa dengan jelas mengatakan apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, 3 hakim bahwa aliansi Duskwater telah dikirim melangkah ke panggung kompetisi. Para juri telah berubah sekali lagi karena ini adalah babak 6, jadi para juri yang maju hari ini semuanya adalah insinyur jiwa kelas 7. 3 insinyur jiwa kelas 7 yang perkasa ini mengenakan kerudung menutupi wajah mereka, karena jelas bahwa mereka memiliki reputasi di dunia luar, jadi mereka takut orang-orang yang mengenal mereka akan mengenalinya. 3 juri melangkah ke panggung kompetisi dan dengan cepat tiba di depan mereka. Saya langsung mengambil pisau pahatnya dan menyerahkannya. Dia tidak takut orang menjepit pisau pahatnya, seperti yang terlihat oleh dunia. Selain itu, ia memiliki latar belakang yang cukup untuk mendukung dirinya. Pisau pahatnya yang berwarna hijau gelap sedikit lebih besar dari pisau pahat yang paling. Bilahnya tampaknya memiliki tanda karat, tetapi mereka tidak tampak seperti karat yang sebenarnya. Tampaknya kuno dan tidak ornamented, dan ada 2 ukiran berbentuk naga di kedua sisi bilahnya. Itu memancarkan sensasi dingin, dan bahkan mata telanjangnya dapat mengatakan bahwa pisau pahat ini luar biasa. Hakim tengah di antara ketiganya mengambil pisau ukiran dengan hati-hati. Dia langsung diliputi oleh keheranan. Ini, naga hijau kegelapan. 98 menjawab dengan bangga, ya, ini Darkness Green Dragon-ku. Hakim berbalik dan mengambil alat jiwa tipe speaker Ajin. Dia memperdalam suaranya dan berkata, 98 telah memilih Darkness Green Dragon-nya sebagai taruhannya. Ini adalah pisau ukir peringkat, Darkness Green Dragon berada di peringkat ke-59 di papan ukiran pisau ukiran. Ia membawa elemen kegelapan dan angin, dan alat jiwa apapun yang diciptakannya akan membawa kedua elemen ini. Ini 3 kali lebih berat daripada pisau ukiran khas, dan terkenal dengan stabilitasnya. Menggunakan pisau pahat ini dengan alat jiwa yang cocok akan menciptakan efek yang hebat, dan akan memiliki tingkat keberhasilan 10% ketika menempa alat jiwa di atas kelas 7. Ya, ini adalah pisau ukiran peringkat yang tangguh. Pisau ukir berperingkat hampir tak ternilai bagi para insinyur jiwa. 3 hakim berbalik ke arah Huo Yuhao ketika mereka selesai memperkenalkan pisau pahat tahun 98-an. Huo Yuhao menggenggam berkat Hongchen-nya sekuat yang dia bisa dengan tangan kanannya, dan alisnya bersatu rapat, tapi dia sama sekali tidak bersuara. 96 datang ke samping 98 dan menanyakan beberapa pertanyaan dengan penuh rasa ingin tahu sambil melirik Huo Yuhao dari waktu ke waktu. Aku membisikkan beberapa penjelasan kepadanya dengan senyum di wajahnya. Dia sedikit mengernyit, dan dia menjawab seolah dia mencaci temannya. Kamu bertaruh dengan apa? Hakim melangkah ke Huo Yuhao. Huo Yuhao ragu-ragu sejenak sebelum di atas berkat Hongchen-nya. Guru saya memberikan ini kepada saya. Jangan merusaknya. Ekspresi keengganan di wajahnya tidak bisa disangkal ketika dia berbicara. Hakim terkemuka memeriksa susunan formasi alat jiwa saat ia menerima berkat Hongchen Huo Yuhao. Tubuhnya bergetar ketika dia berkata, ini adalah Hall Virtuous Victorious. Diam, Huo Yuhao memotongnya dengan teriakan marah. Hakim tampaknya menyadari sesuatu, dan dia buru-buru menutup mulutnya saat dia terus memeriksa alat jiwa. 2 hakim lainnya datang, dan mereka bertiga memeriksanya untuk waktu yang lama ketika mata mereka mengalir dengan heran dan kaget.
Ini adalah alat jiwa yang diciptakan oleh Jing Hongchen, Hall Master Virtue Hall. Meskipun mereka tidak yakin apakah ini adalah alat jiwa kelas 9, mereka dapat mengatakan bahwa ini adalah alat jiwa yang luar biasa dari betapa kompleksnya itu dan dari bahan yang digunakan untuk kerajinan itu. Ketiga hakim itu bertukar pandang, tetapi 98 tidak sabar. Dia berjalan mendekat dan berkata, "Bisakah kamu membuat pengumuman? Kalian tidak bias. Kalau tidak, Ketua hakim mengangguk. Dia mengambil alat jiwa berjenis speaker dan berkata, 66 telah memilih alat jiwa tingkat tinggi sebagai pasaknya. Untuk beberapa alasan khusus, kami tidak dapat menggambarkan item ini, tetapi kami dapat membuktikan bahwa nilainya sebanding dengan naga hijau kegelapan. Baiklah, kita sudah selesai menilai taruhan mereka, dan Darkness Green Dragon sementara akan diberikan kembali ke 98 untuk digunakan dalam turnamen. Alat jiwa ini akan disimpan bersama kita, dan itu akan diberikan kepada pemenang setelah putaran ini. Taruhan telah ditetapkan, dan aliansi Duskwater akan memperlakukan salah satu pihak yang kembali pada kata-katanya di musuh. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa taruhan ini berhasil. Tiga hakim menyimpan berkat Hongchen setelah pengumuman dan kembali ke tempat duduk mereka. Para juri duduk di 3 kursi yang ditinggikan 3 meter di atas tanah, sehingga mereka bisa menyaksikan semua yang terjadi dengan para kontestan dari sudut pandang mereka. Ajin mengambil alat jiwa tipe speaker kembali dan berkata dengan keras, "Baiklah, selingan sudah berakhir. Saya percaya bahwa taruhan antara dua insinyur jiwa ini telah mempengaruhi taruhan Anda dalam beberapa cara, para tamu saya. Anda memiliki 10 menit lagi, cepat dan lakukan taruhan Anda. Gerai akan ditutup begitu waktu habis." Para penjudi memang jauh lebih hidup setelah kegembiraan dan stimulasi selingan ini. Wajah Huo Yuhao tampak bersinar dengan cahaya sedingin es ketika dia memukul dirinya sendiri dengan lembut di bahu kiri. Senyum geli muncul di wajahnya. Dia mengambil umpan pada akhirnya. Heike itu mengantar Huo Yuhao ke meja kerajinan wilayah kedua sebelum dia menepuk pundaknya dan kembali ke sisinya sendiri. Aku berjalan ke mejanya sendiri di seberang Huo Yuhao. Ada senyum cerah di wajahnya saat dia berkata, "Jadi, alat jiwa ini berasal dari Aula Kebajikan Mulia. Ini cukup mengesankan, sepertinya kamu berkomitmen sedikit untuk pertaruhan ini." Huo Yuhao menjawab dengan dingin, "Kamu masih punya kesempatan untuk menyesali kata-katamu. Jika tidak, tidakkah Anda akan hancur jika Anda kehilangan pisau pahat peringkat saya kepada saya?" 98 tertawa keras. "Aku tidak akan begitu yakin bahwa aku akan menjadi orang yang akan hancur setelah putaran ini. Anda melamun jika Anda ingin saya menarik kembali taruhan saya. Bukankah Anda begitu sombong dan keterlaluan sebelum ini? Mengapa kamu meringkuk sekarang? Omong kosong, kita akan lihat siapa yang memenangkan taruhan ini dengan kemampuan kita. Jangan khawatir, meskipun saya memiliki keyakinan mutlak bahwa saya akan menang, saya tidak akan meremehkan Anda. Saya akan menggunakan alat jiwa yang paling mahir dan saya kenal menentang Anda hari ini, dan saya tidak akan memberi Anda satu pun kesempatan sama sekali." Petik 2. Wajah Huo Yuhao sedikit berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan mulai menghemat energinya dan mempersiapkan dirinya secara mental. Logam langka dan segudang logam olahan yang akan digunakan dalam putaran ini dikirim. Putaran ini adalah 10 jam, jadi lebih banyak logam telah disiapkan untuk hari ini. Beberapa ditempatkan di meja kerajinan, sementara rak yang diberikan khusus untuk masing-masing kontestan ditempatkan di sebelah masing-masing untuk kenyamanan mereka sendiri. 15 menit yang dialokasikan untuk taruhan cepat berlalu, dan para penjudi kembali ke kursi mereka satu demi satu. Setelah undian diambil, penonton tahu bahwa face-off yang paling menarik adalah antara dua insinyur jiwa yang telah bertaruh sendiri. Dua lainnya secara mencolok tidak seimbang, dan kemungkinannya sangat rendah. Peluang untuk pertandingan antara Huo Yuhao dan 98 relatif lebih tinggi, sedangkan peluang Huo Yuhao adalah yang tertinggi. Ini karena dia menentang 98, dan tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia mendapat keuntungan sama sekali. Tanpa membicarakan hal lain, hakim memperkirakan dia sebagai insinyur jiwa kelas 5, sedangkan 98 adalah insinyur jiwa kelas 6. 98 juga memiliki pisau pahat peringkat, naga hijau kegelapan. Peluang Huo Yuhao berada di 1:3, sedangkan peluang lawannya adalah 5:4. Dua pertarungan lainnya lebih merata. Mulailah. Hambatan kedap suara naik tepat setelah pengumuman ketua hakim.
Pembawa acara sudah di luar panggung kompetisi, dan bertanggung jawab untuk menceritakan kompetisi hari ini. Dia dengan cepat naik ke struktur tinggi di luar panggung kompetisi, dan mengambil tempat duduk 5 meter di atas panggung. Tempat duduknya dilengkapi dengan alat jiwa tipe speaker dan alat jiwa teleskopik. Pembawa acara dapat dengan jelas melihat apa yang dilakukan 6 insinyur jiwa di atas panggung. Keenam insinyur jiwa mulai bergerak begitu pengumuman itu dibuat. Putaran ini tidak memiliki batasan jumlah alat jiwa yang dapat dibuat oleh masing-masing kontestan. Itu juga berarti bahwa setiap kontestan diizinkan untuk membuat sebanyak yang mereka inginkan dalam waktu yang ditentukan. Pilihan yang harus dibuat masing-masing kontestan sehubungan dengan volume dan kekuatan akan tergantung pada mereka. Mata Huo Yuhao sangat fokus dan serius hari ini. Dia memiliki keyakinan yang sama bahwa dia pasti akan menang, tetapi dia juga mengerti bahwa itu tidak mudah untuk diatasi. Pria itu memiliki pisau pahat peringkat, dan dia juga seorang insinyur jiwa kelas 6, jadi standarnya sebanding dengan kemampuan Huo Yuhao sendiri. Satu-satunya hal yang orang itu tidak miliki adalah mata roh Huo Yuhao, yang memberinya keuntungan. Secercah cahaya keemasan bersinar di bawah mata Huo Yuhao. Dia melambaikan tangan kanannya ke dahinya, dan sebuah pisau hijau yang diisi dengan energi kehidupan muncul di tangannya, Life Guardian Blade-nya. Lawannya memiliki pisau pahat peringkat, jadi bagaimana mungkin Huo Yuhao cocok dengan lawannya jika ia tidak menggunakan pisaunya sendiri. Di luar panggung kompetisi, Ajin berseru pada saat yang hampir bersamaan ketika Huo Yuhao mengambil pisau ukir peringkatnya sendiri. Wow, lihat itu, para tamu saya yang terkasih. Apa yang telah kami ambil? Ini adalah pisau ukiran yang seluruhnya berwarna hijau, dan dari sudut pandang saya, pisau ukiran itu terlihat seperti dipahat dari permata. Ini sangat menarik, dan itu adalah warna hijau yang diisi dengan energi kehidupan. Itu begitu indah. 66 memang memiliki substansi untuk mendukungnya. Tidak heran dia berani bertaruh melawan 98. Orang-orang yang bertaruh pada 98 menjadi sedikit suram begitu mereka mendengar ini. Aku tidak bisa mendengar apa yang sedang terjadi di luar, tetapi dia sepertinya merasakan sesuatu ketika Huo Yuhao mengeluarkan Life Guardian Blade-nya. Dia mendongak, dan tertegun sejenak, dan matanya secara kebetulan menatap tatapan Huo Yuhao. Tatapan mereka bertemu, dan dia disambut dengan senyum tenang dan tenang Huo Yuhao. Dia mendengus dingin dan bergumam, jadi itu yang kamu sembunyikan. Jangan berbicara tentang fakta bahwa pisau pahat Anda bahkan tidak memiliki peringkat, dan bahkan jika itu peringkat, lebih penting untuk melihat siapa pengguna itu. Huo Yuhao tidak menanggapi sama sekali. Dia mengambil sepotong logam langka yang dikenal sebagai Devil Gold Multi-Ridge dan memulai konstruksinya sendiri. Logam ini memiliki karakteristik unik. Logam ini selalu tampak seperti memiliki punggung yang tak terhitung bahkan ketika pertama kali ditambang, tetapi yang lainnya sehalus cermin. Ini adalah bagaimana nama Multi-Ridge Devil Gold muncul. Devil Gold Multi-Ridge berbeda dari logam lain karena itu secara inheren tahan terhadap kekuatan jiwa. Setiap kekuatan jiwa yang dimasukkan ke dalamnya akan ditolak, dan itu bahkan bisa menghasilkan kekuatan reaksioner beberapa kali kekuatan-kekuatan jiwa dimasukkan ke dalam. Jika kekuatan jiwa yang dimasukkan di dalam melebihi jangkauan yang bisa diambil oleh Devil Gold Multi-Ridge, logam itu akan meledak. Devil Gold Multi-Ridge tidak dianggap sangat langka karena masih diproduksi dalam jumlah yang relatif besar. Itu biasanya pilihan terbaik untuk membuat alat jiwa defensif. Ini terutama benar ketika para insinyur jiwa ingin membuat susunan formasi untuk pelindung jiwa. Produk ini akan memiliki ketahanan alami Devil Gold Multi-Ridge terhadap energi dan kekuatan jiwa setelah selesai, efek yang sangat baik. Satu-satunya masalah adalah bahwa Devil Gold Multi-Ridge sangat tangguh, dan pada saat yang sama secara alami tahan terhadap kekuatan jiwa. Ini berarti jauh lebih sulit untuk membuat susunan formasi dari logam ini. Namun, ini tidak ada masalah sama sekali sebelum Life Guardian Blade Huo Yuhao. Pisau hijau kebiruan yang tajam memotong dengan gesit ke dalam Devil Gold Multi-Ridge, dan Life Guardian Blade menyerap setiap ons energi kehidupan dari logam dengan setiap goresan dan setiap bagian yang disentuhnya. Dengan kontrol tepat Huo Yuhao, energi kehidupan hanya disedot dari tempat pisau itu benar-benar dipotong, dan bagian-bagian itu secara alami menjadi sangat lemah tanpa energi kehidupan sama sekali. Huo Yuhao sedang mengukir dan memotong ke dalam Devil Gold Multi-Ridge seolah-olah dia mengiris tahu, dan logam itu dengan cepat ditempa dan diukir menjadi bentuk seperti cakram seukuran telapak tangannya.
Ajin tahu sedikit tentang membuat alat jiwa, jadi dia bisa berkomentar dengan benar. Rahangnya ternganga saat dia memandang dari tempat duduknya yang tinggi. Ya ampun, itu luar biasa. Devil Gold yang beraneka ragam sangat tahan terhadap kekuatan jiwa, tetapi menjadi sangat lemah seperti tahu di bawah pisau ukiran mistis 66-an. 98 juga mengukir dan memahat logam langka. Dia fokus pada menciptakan alat jiwanya sendiri, jadi dia tidak lagi memandang Huo Yuhao, semua energi dan perhatiannya terfokus pada alat jiwa di depannya. Darkness Green Dragon-nya berkedip-kedip dengan lampu hijau redup dengan setiap pukulan, dan menyebabkan logam bergetar pada saat yang sama. Aula emas di luar gempar dibandingkan dengan keheningan tahap kompetisi. Semua orang mendiskusikan banyak hal dengan teman mereka dan orang-orang yang mereka kenal. 10 jam adalah waktu yang sangat lama, dan banyak orang mulai pergi setelah menonton pertunjukan selama lebih dari 2 jam. Namun, mereka hanya mendapatkan sesuatu untuk dimakan, dan tidak benar-benar pergi. Layanan aliansi Duskwater sangat bagus. Makanan dan minuman disediakan di luar aula emas, semuanya gratis. Penonton juga dapat menebus selimut secara cuma-cuma, dan sofa tempat mereka duduk itu luas dan sangat nyaman untuk berbaring. Meskipun sofa ini tidak dapat dibandingkan dengan tempat tidur sebenarnya, itu jauh lebih baik daripada duduk selama beberapa jam berikutnya. Pencahayaan aula emas menjadi semakin redup seiring waktu, sehingga pencahayaan panggung kompetisi tetap paling kuat. Beberapa pejabat naik ke atas panggung secara diam-diam dan mengirimkan beberapa makanan dan minuman kepada para insinyur jiwa yang bersaing sebelum mereka pergi. Mereka bahkan memiliki lapisan kapas tebal di bawah sepatu mereka sehingga mereka dapat menghindari membuat terlalu banyak suara, dan dapat menghindari mempengaruhi pesaing. Waktu terus berlalu, dan peralatan jiwa diselesaikan satu demi satu. Ajin turun dari kursinya setelah beberapa saat berkomentar untuk beristirahat juga. Sudah larut, dan para penjudi harus beristirahat. Mereka tidak bisa menyerap komentar lagi. Keenam orang di atas panggung sangat fokus, dan mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu sekalipun. Para kontestan akan memberi sinyal kepada para hakim setelah setiap alat jiwa selesai, sehingga para hakim dapat menilai mereka dan mengkonfirmasi bahwa mereka telah selesai. Insinyur jiwa ini dapat menyimpan alat-alat jiwa mereka hanya setelah hakim memberikan persetujuan mereka, dan alat-alat jiwa ini akan digunakan dalam pertempuran setelah itu. Setelah 3 jam, 98 sudah menyelesaikan 2 alat jiwa, sementara Huo Yuhao belum menyelesaikan satu pun, dia adalah satu-satunya orang di antara 6 kontestan yang belum mengangkat tangannya. Beberapa penjudi yang tidak beristirahat dan masih sangat bersemangat, dan mereka yang menaruh taruhan pada dirinya, mulai khawatir. Tentu saja, ini adalah minoritas, karena hanya mereka yang bisa mengambil risiko tinggi akan memilih untuk bertaruh pada yang tertindas. 98 menyelesaikan 4 alat jiwa dalam 6 jam. Ini adalah kecepatan yang menakjubkan, karena keempat alat jiwa adalah alat jiwa kelas 5. Insinyur jiwa kelas 6 tidak harus membuat alat jiwa kelas 6 jika mereka dibatasi oleh waktu. Insinyur jiwa harus mempertimbangkan untuk mempertahankan diri mereka terlebih dahulu sebelum hal lain dalam kontes antara insinyur jiwa, daripada menyerang musuh mereka. Oleh karena itu, satu alat jiwa jelas tidak cukup untuk pertempuran, dan memiliki kombinasi alat jiwa yang seimbang dan cocok adalah pilihan terbaik. 6 jam berlalu, tetapi Huo Yuhao masih belum mengangkat tangannya sekalipun. Ada banyak komponen yang tampaknya canggih di mejanya. Beberapa adalah susunan formasi, sementara yang lain adalah bagian dan aksesori yang tidak dapat dipahami oleh hakim. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, dan mereka bingung bahwa dia masih belum menyelesaikan satu alat jiwa pun. Saya akan memandang Huo Yuhao dari waktu ke waktu. Matanya tampak agak ragu juga. Apa yang orang ini coba lakukan? Mengapa dia belum memiliki alat jiwa yang lengkap? Dia harus memiliki beberapa kemampuan untuk menyombongkan diri jika dia berani menggunakan benda itu sebagai tiang pancang. Apakah dia panik? Tidak, dia pasti menggunakan beberapa metode atau teknik khusus. Matanya sangat fokus, dan sepertinya dia tidak menyerah. 98 tentu saja lebih memperhatikan Huo Yuhao saat pikiran-pikiran ini mengalir di kepalanya. Matanya melesat ke meja kerajinan di seberangnya, dan gerakan tangannya sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Dia dengan cepat menemukan bahwa Huo Yuhao sebenarnya membuat satu alat jiwa. Bagian dan aksesori itu diletakkan di sekeliling meja untuk membentuk bentuk yang tidak jelas. Dia hanya membuat satu alat jiwa. Apakah dia mencoba mempertaruhkan semua yang dia miliki pada serangan yang sangat kuat?
Matanya terpejam, dan ia merenung sejenak lebih lama sebelum mulai membuat alat jiwa lain. Gerakannya jauh lebih cepat daripada sebelumnya ketika debu dan pecahan logam melayang di mana-mana. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya gelap dan dingin ketika dia berpikir pada dirinya sendiri, kamu ingin menyergapku dengan alat jiwa yang sangat kuat, ya? Maka saya akan menggagalkan rencana Anda sebelum Anda bahkan dapat menjalankannya dengan benar. Keenam kontestan terus membuat alat jiwa mereka dengan gugup dan buru-buru. Mereka mengangkat tangan lagi, dan para penjudi yang beristirahat sebelum mulai bangun. 10 jam hampir habis, dan Huo Yuhao adalah satu-satunya yang aneh di antara 6 kontestan yang belum membuat produk jadi tunggal. 8 jam berlalu, Huo Yuhao telah bekerja dengan cemas selama ini, tapi dia akhirnya mendongak dari pekerjaannya. Terlihat jelas kelelahan di wajahnya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat, tetapi dia tegang dan gelisah selama berjam-jam. Dia benar-benar merasa sedikit lelah karena membuat alat jiwa ini di hadapannya. Ada hampir 100 aksesori dan komponen yang diletakkan di atas meja kerajinan di hadapannya. Huo Yuhao telah merancang alat jiwa ini dengan Life Guardian Blade sebagai intinya sejak dia ingat bahwa dia memiliki pisau ukiran. Ini juga pertama kalinya ia berusaha membuatnya, dan karena fakta inilah ia harus sangat berhati-hati dan teliti selama seluruh proses. Tentu saja, ketelitiannya juga sangat terkait dengan kompleksitas yang melekat pada alat jiwa. Huo Yuhao melirik jam pasir di sebelahnya. Saya punya 1 jam lagi. Saya kira saya punya cukup waktu untuk menyelesaikannya. Huo Yuhao tidak terburu-buru. Dia duduk di sana dengan mata tertutup sehingga dia bisa memusatkan perhatiannya, dan dia menyalurkan kekuatan jiwa di seluruh tubuhnya untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya dan pikirannya. Kekuatan jiwanya tidak bisa menyelesaikan sirkulasi karena lengan kiri dan kakinya membeku. Karena itu, ia merasa jauh lebih sulit untuk menyesuaikan kondisinya dan kondisi tubuhnya. Ini juga merupakan alasan penting mengapa dia merasa sangat lelah setelah hanya 10 jam. Jika dia melakukan ini sebelum dia terluka, dia bisa melanjutkan selama 2 hari dan 2 malam tanpa masalah. Saya harus mempercepat penyerapan energi asal es ultimate dari langit dan bumi. Untungnya, saya menemukan beberapa metode baru-baru ini. 15 menit berlalu, tetapi Huo Yuhao masih duduk di sana tanpa bergerak, dan putaran itu beringsut menuju ujungnya. Ada sangat sedikit orang yang telah memasang taruhan mereka kepadanya, tetapi beberapa orang ini masih sangat tidak senang ketika mereka melihatnya, dan banyak dari mereka bahkan mulai mengutuk dan berteriak. Akan ada boneka yang sesuai di meja masing-masing insinyur jiwa untuk setiap alat jiwa yang mereka selesaikan. Pada titik ini, insinyur jiwa dengan alat jiwa terbanyak memiliki 6 produk jadi, tetapi Huo Yuhao bahkan belum menyelesaikannya. Dia bahkan tidak akan diizinkan masuk ke face-off setelah ini jika dia tidak memiliki alat jiwa lengkap. Semua orang melihat 10 jam perlahan berdetak menjadi 15 menit. Bab 310, perisai adjudikasi hanya ada 15 menit tersisa di putaran Radiant City Elite Soul Engineering Turnamen dari 6. Huo Yuhao baru saja duduk di sana dengan mata tertutup selama hampir 1 jam, beristirahat. Dia akhirnya membuka matanya, dan matanya berbinar sebelum dia mulai bekerja sekali lagi. Lapisan deteksi spiritual tanpa bentuk menyelimuti mejanya, dan setiap komponen canggih sepertinya diberi nomor. Dia mengangkat tangan kanannya untuk mengambil komponen dari ujung meja yang lain ke arahnya menggunakan controlling crane capturing dragon dan menekannya di bagian lain untuk menguncinya sebelum meletakkannya di atas meja kerajinan. Tangan kanannya mulai bergerak seperti kupu-kupu yang berkelok-kelok melewati bunga-bunga, dan dia begitu cepat sehingga dia meninggalkan bayangan di meja kerajinannya. Beberapa komponen alat jiwa dengan berbagai bentuk dan ukuran yang terbuat dari segala jenis logam langka terus-menerus dirakit oleh tangan kanannya. Alat jiwa secara bertahap terbentuk di atas meja kerajinannya. Waktu terus berdetak. 5 kontestan lainnya telah menyelesaikan pekerjaan mereka, tidak ada yang berani mengambil risiko menit akhir untuk melengkapi alat jiwa mereka. Mereka memberi diri mereka cukup waktu buffer dan cadangan selama proses kerajinan mereka, sehingga semua mata mereka beralih ke Huo Yuhao pada saat yang sama. Mereka dapat melihat bahwa Huo Yuhao sama sekali tidak memiliki boneka tunggal di meja kerajinannya, yang berarti dia tidak memiliki produk jadi. 5 kontestan lainnya memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka, dan bahkan mata Heka itu berkedip dengan sedikit kekhawatiran. Berkat Hong Chen adalah alat jiwa kelas 9. Apa yang dilakukannya? Dengan deteksi spiritualnya untuk membimbingnya, bagaimana bisa dia tidak membuat alat jiwa tunggal setelah 10 jam?
Jam pasir telah menyusut ke menit-menit terakhir, dan butiran pasir halus secara bertahap mengalir menjauh. 98 tersenyum rendah hati, dia sepenuhnya percaya diri untuk menang bahkan jika Huo Yuhao bisa selesai membuat alat jiwa yang sedang dikerjakannya. Mudah untuk membuat kesalahan ketika bekerja di bawah kondisi yang tegang. Selain itu, dapatkah alat jiwa ini beroperasi dan efektif? Dengan kata lain, bisakah dia benar-benar berhasil menyelesaikannya? Bahkan jika dia berhasil, saya sudah punya rencana untuk melawannya. Apa yang bisa dia lakukan dengan hanya satu alat jiwa? Ya, taruhannya cukup mengesankan. Itu terlihat seperti alat jiwa defensif yang setidaknya kelas 8. Sangat cocok untuk saya. Sudah selesai. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dengan kuat, dan alat jiwanya jatuh ke meja tulisnya dengan dentang. Jam pasirnya masih memiliki sedikit pasir. Para penjudi yang memasang taruhan mereka jatuh ke kursi masing-masing, seolah-olah jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Huo Yuhao akhirnya menyelesaikan satu alat jiwa, yang berarti masih ada seutas harapan. Satu utas lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku mengerutkan kening dari tempatnya duduk di hadapan Huo Yuhao. Dia bisa melihat bahwa Yuhao telah menempa alat jiwa yang sangat aneh yang berbentuk seperti perisai. Penampilan fisik perisai itu dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda. Ada pusat menonjol yang berbentuk seperti bola dan sebesar kepala manusia, yang permukaan logam perak putihnya bersinar dengan cahaya hijau kebiruan yang lembut. Permukaan luar perisai sebagian besar adalah logam abu-abu, dengan belahan yang menonjol di tengahnya, dan sebaliknya sangat sederhana. Lingkaran terluarnya adalah logam biru pucat, dan jauh lebih tipis dibandingkan bagian lainnya. Orang akan menyadari setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa perisai ini dibuat dengan merakit banyak komponen yang berbeda bersama-sama. Ada beberapa logam langka yang terkandung di dalamnya, dan bahkan seorang insinyur jiwa yang mapan seperti 98 tidak bisa mengidentifikasi semuanya dengan satu tampilan. Waktu habis, kontestan. Tolong hentikan semua yang Anda lakukan. Hakim, silakan melangkah maju untuk menilai alat jiwa mereka. Ajin kembali ke panggung. Penghalang kedap suara jatuh, dan suara riuh segera membanjiri tahap kompetisi. 3 hakim sudah di atas panggung, dan orang pertama yang mereka dekati adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao belum menghasilkan alat jiwa tunggal di seluruh putaran sampai saat terakhir, dan mereka ingin memastikan apakah dia memenuhi syarat untuk melanjutkan di babak ini. Beberapa orang sedang duduk di dalam ruang tamu di tengah sebuah bangunan yang melayang di udara di atas aula emas. Ada seorang wanita mengenakan jubah hitam panjang yang duduk di tengah-tengah semua orang, jubahnya yang longgar dan besar menutupi seluruh tubuhnya. Seseorang hanya bisa membedakan jenis kelaminnya dari garis samar kerangka fisiknya. Dia mengenakan topi bambu kerucut, dan kerudung hitam menutupi wajahnya. Hanya 2 matanya yang abu-abu kebiru-biruan terungkap, dan mereka diam-diam memperhatikan semua yang terjadi di luar. Ruang tamu sangat sunyi saat ini, semua orang hanya menonton tanpa mengeluarkan suara. Bagaimana menurutmu tentang 66, All Three? Wanita yang duduk di tengah bertanya dengan polos. Orang yang ia ajak bicara adalah seorang lelaki tua yang usianya sekitar 60 tahun. Rambut putih peraknya menjuntai di belakang kepalanya, dan dia memiliki tubuh yang sangat tangguh dan berotot. Dia tidak semuda itu lagi, tapi matanya masih sangat tajam dan empuk. Pemuda itu sangat canggih, wakil ketua sekte. Saya perhatikan bahwa dia membuat alat jiwa komposit yang sangat rumit sejak awal, tapi ini pertama kalinya saya melihat metode produksi ini. Ada 17 susunan formasi yang terkandung di dalamnya. Yang terbesar adalah susunan formasi pengumpul energi, dan itu juga yang terletak di pusat perisai. Dia paling lambat ketika dia menciptakan susunan formasi itu, tapi aku tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa tentang hal itu. 16 susunan formasi lainnya haruslah sinar deflektif dan sejenisnya. Beberapa sedikit berbeda dari yang lain, dan 6 susunan formasi pada lingkar terluar haruslah sinar deflektif dengan kemampuan pembalikan, jika mata saya tidak mengecewakan saya. Itu juga berarti bahwa perisai ini harus memiliki kemampuan menyerap lendutan dan penyerapan pada saat yang sama. Apa yang dia coba capai? Mata perak wakil ketua sekte itu menunjukkan sedikit keraguan dan kecurigaan. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak akan bisa menebaknya. Meskipun dia tidak dianggap sebagai insinyur jiwa tingkat tinggi, setiap insinyur jiwa memiliki inovasi dan kreativitasnya sendiri. Kompleksitas alat jiwa ini dapat dibandingkan dengan alat jiwa kelas 7,
dan saya dapat mengatakan dari tahap perakitan akhir bahwa ada banyak roda gigi dan struktur lain yang tidak dapat saya mengerti. Kebanyakan dari mereka harus penemuannya sendiri. Saya harus mengatakan bahwa pemuda ini jenius. Saya ingin membawanya di bawah sayap kita jika itu mungkin. Seorang lelaki tua lain yang duduk di sisi lain wakil sekte itu tersenyum dan berkata, bahkan Anda menganggap orang ini sangat dihormati. Karena itu masalahnya, saya akan menemukan seseorang untuk berbicara dengannya setelah kontes dan bertanya tentang pemikirannya. Beberapa orang saya mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa mereka telah dengan cermat memeriksa alat jiwa yang dia gunakan untuk taruhan individu mereka, dan alat jiwa itu berasal dari aula kebajikan termasyhur. Lebih lanjut, kemungkinan hal Master of Virtue Hall, Jing Hongchen sendiri, adalah orang yang menciptakannya. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 8, tapi kekuatan sebenarnya hanya dapat dikonfirmasi setelah penilaian yang tepat. Petik 2. Wakil ketua sekte itu terdengar sedikit terkejut. Bisakah dia menjadi murid Jing Hongchen? Tapi saya belum pernah mendengar Jing Hongchen memiliki murid yang lumpuh. Apakah Anda pikir orang ini dapat mengalahkan murid Anda yang berharga? Pria tua pertama menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit dikatakan. Di antara dua murid saya, Huang Zheng relatif berkepala dingin dan mantap, dan dia melakukan banyak hal dengan lebih stabil. Dia adalah kakak laki-laki, dan memenuhi statusnya. Namun, Mo Ke lebih berbakat. Tapi kelemahan terbesarnya adalah dia mudah sombong dan merendahkan. Dia sedikit lebih baik di depan saya, tapi dia selalu sombong dan merendahkan orang luar. Saya sudah mengingatkannya berkali-kali, tetapi dia tidak pernah menghentikan kebiasaan itu. Saya benar-benar ingin melihatnya kalah dari 66 hari ini, dan itu bukan hal yang buruk untuk pertumbuhan dan perkembangannya di masa depan. Wakil ketua sekte berkata, kami akan menunggu dan melihat, kalau begitu. Penatua kedua, bagaimana keuntungan aliansi Duskwater dari turnamen ini? Pria tua lainnya yang berbicara dengan yang pertama menjawab, kami telah memperoleh hampir 33% lebih dari proyeksi awal kami. Wakil ketua sekte mengangguk dan berkata, baiklah. Setelah ini, kami akan meningkatkan kontrol kami atas logam langka pemerintah. Anda harus mengirim beberapa orang ketika saatnya tiba, karena ini adalah sumber daya utama sekte kami. Ya, penatua kedua mengakui dengan hormat. 3 hakim dengan cepat membuat penilaian mereka di panggung kompetisi, dan mereka menegaskan bahwa Huo Yuhao telah berhasil menciptakan alat jiwa. Namun, para hakim berbagi kebingungan dengan penatua ketiga dan wakil ketua sekte, dan mereka tidak mengerti mengapa Huo Yuhao akan membuat alat jiwa seperti itu. Ini adalah alat jiwa defensif dalam pertarungan, yang berarti bahwa Huo Yuhao akan menjadi orang yang pasif menerima serangan. Apakah dia ingin mengalahkan komponennya dengan mengerahkan kekuatan jiwanya? Aku tidak terlihat begitu baik ketika dia melihat bahwa alat jiwa Huo Yuhao adalah perisai. Awalnya, dia percaya bahwa Huo Yuhao sedang menciptakan alat jiwa ofensif dengan kekuatan menyerang yang luar biasa. Tapi sepertinya penilaiannya salah, dan itu berarti sebagian rencananya untuk melawan Huo Yuhao sia-sia. Dia telah menghabiskan 4 jam menciptakan Invincible Barrier melawan Huo Yuhao secara khusus karena penilaiannya yang salah. Keenam insinyur jiwa dengan cepat divalidasi. 98 memiliki 6 alat jiwa yang lengkap, Huo Yuhao hanya memiliki 1, dan 96 juga memiliki 6. Heike itu memiliki 5, dan 2 sisanya masing-masing memiliki 4. 96 dan 98 memiliki keunggulan besar dibandingkan yang lain dalam hal jumlah alat jiwa yang telah mereka ciptakan. Ketua hakim mengambil alat jiwa tipe speaker dari Ajin. Dia mengumumkan sejumlah alat jiwa yang telah diselesaikan masing-masing kontestan sebelum dia menurunkan suaranya dan berkata, saya akan mengajukan pertanyaan rutin saya sekarang. Tahap kerajinan telah berakhir, dan karena ini adalah putaran ke-6, setiap alat jiwa harus diuji di lapangan, tidak peduli bagaimana masing-masing telah berubah. Alat jiwa Anda harus terbukti dalam pertempuran untuk menunjukkan kekuatan dan nilai mereka. Izinkan saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah ada yang merasa bahwa alat jiwa Anda tidak cukup untuk melawan lawan Anda? Anda memiliki opsi untuk mundur sekarang. Jika tidak, Anda bertanggung jawab atas cedera Anda sendiri, dan bahkan kematian Anda begitu kita memasuki fase pertempuran. Petik 2. Ada lebih banyak ketegangan di panggung kompetisi begitu ini dikatakan, dan suasananya terasa jauh lebih bermusuhan. Banyak pejabat sudah di atas panggung untuk menghapus 6 meja kerajinan,
dan mereka juga sementara menghapus logam langka yang dimaksudkan sebagai hadiah. Sudah jelas bahwa tahap kompetisi melingkar ini adalah tempat 6 insinyur jiwa akan bertarung habis-habisan. Tidak ada yang mundur, hadiahnya sangat kaya dan murah hati, siapa yang tidak mau mencobanya. Bahkan jika seseorang berakhir dengan kekalahan, mereka masih bisa mengakui kekalahan. Sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk mati dalam turnamen yang difokuskan pada membandingkan alat jiwa. Sangat baik, karena tidak ada yang memutuskan untuk mundur, kami akan memulai fase pertempuran. Bolehkah saya mengundang 96 dan 37 untuk memulai pertandingan pertama? Taruhan individu Huo Yuhao dengan 98, bersama dengan nilai taruhannya yang luar biasa, berarti bahwa mereka mungkin akan menjadi yang terakhir untuk bertarung. Pertandingan pertama pasti akan antara pasangan yang lebih tidak seimbang. 37 bertarung melawan 96, dan sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam aura dan wataknya. Tidak ada ketegangan sama sekali, dan 96 hanya butuh 5 menit untuk mencapai kemenangan luar biasa. Kemudian giliran Heikaitu melawan 85. Heikaitu perlahan-lahan melangkah ke panggung kompetisi dengan meriam besar di pundaknya. Dia telah membuat 5 alat jiwa, meriam hitam di bahunya, penutup dada bundar, perisai, lempengan pinggang, dan helm. Itu adalah 5 alat jiwanya yang berbeda, dan dia diperlengkapi dengan baik dalam hal serangan dan pertahanan. Hampir setiap kontestan tunggal memilih arah ini. Lawan Heikaitu sedikit lebih sederhana dibandingkan. Lawannya memiliki pelindung dada, dan 1 meriam jiwa yang relatif lebih kecil di masing-masing pundaknya. Dia juga memiliki alat jiwa seperti sabuk di pinggangnya. Mereka berada di dalam panggung kompetisi Aula Emas, dan itu jauh lebih kecil dari tahap kompetisi Continental Elite Youth Soul Master Tournament. Tidak ada pihak yang memiliki banyak ruang untuk bergerak, dan serangan jarak jauh apapun dapat mencapai pihak lain dalam waktu singkat. 3 hakim kembali ke posisi mereka, dan ketua hakim berseru, mulai. Heikaitu dan 85 melepaskan jiwa bela diri mereka di waktu yang hampir bersamaan. Heikaitu sangat cepat, dan 6 cincin jiwa bangkit dari kakinya. Saat melihat ini, hadirin berteriak dan berseru. Heikaitu adalah seorang kaisar jiwa berantai 6, dan ini berarti bahwa lelaki bertopeng jangkung dan bertopeng lebar ini kemungkinan juga seorang insinyur jiwa kelas 6. Orang-orang yang telah memasang taruhan mereka pada Heikaitu mulai terkesiap dan berseru dalam sukacita dan kegembiraan. 85 memucat dibandingkan. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning dan 3 ungu, hanya 5 cincin jiwa, dan dia tidak memiliki kombinasi cincin jiwa paling optimal. Kedua belah pihak memilih untuk melepaskan alat jiwa yang sama pada awalnya, penghalang jiwa pelindung. Lapisan cahaya putih naik dan membungkus tubuh mereka di dalam. Kedua penghalang jiwa adalah kelas 5, karena mereka hanya punya 10 jam untuk membuat alat jiwa mereka. Alat jiwa seperti sabuk yang melingkari pinggangnya meledak dengan cahaya warna-warni, dan lingkaran demi lingkaran cahaya yang kuat berdesir keluar darinya. Gelombang kekuatan jiwanya mulai berkembang dengan kecepatan kilat. Wow, lihat semuanya. Alat jiwa di sekitar pinggang 85 adalah alat jiwa pengumpul energi yang sangat langka. Ini dapat memfokuskan dan menyingkat kekuatan jiwa pengguna dalam waktu singkat. Sangat sulit untuk membuat alat jiwa seperti itu, dan seseorang harus sangat tepat dalam proses kerajinan. Jika tidak, satu kesalahan akan menyebabkan cedera pada pengguna. Saya bisa membayangkan sekarang bahwa serangan berikutnya tahun 85 akan sekuat dan sekeras badai petir. Dengan amplifikasi alat jiwa pengumpul energinya, serangannya dapat menyaingi insinyur jiwa kelas 6 untuk waktu yang singkat. Heikaitu tidak menanggapi ketika dia melihat alat jiwa pengumpul energi lawannya. Dia dengan tenang mengangkat lengan kirinya dan memblokir dadanya. Perisai sepanjang kaki di lengan kirinya mulai berbunyi samar-samar dan memancarkan lapisan cahaya kuning keunguan. Lihat, penghitung yang bagus. Perisai yang telah dipilih 88 untuk digunakan haruslah perisai yang mencerminkan jiwa. Perisai ini sangat tahan dan efektif terhadap semua serangan kekuatan jiwa, atau lebih tepatnya, semua jenis sinar jiwa. Satu-satunya masalah adalah bahwa saya tidak bisa mengatakan apa jiwa yang mencerminkan kelas perisai ini. Pertarungan dimulai, dan air liur Ajin menyembur kemana-mana ketika dia berkomentar penuh semangat tentang pertempuran itu. Alat jiwa pengumpul energi untuk sementara waktu dapat meningkatkan kemampuan ofensif seorang insinyur jiwa, tetapi juga menghabiskan lebih banyak kekuatan jiwa. Pengguna harus mencapai kemenangan secepat mungkin.
85 merasa hatinya tenggelam ketika dia melihat 6 cincin jiwa Heike itu. Dia tahu bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menang. Karena ini, dia tidak menunggu Heike itu melakukan hal lain, dan menembakkan meriam jiwa kembar di bahunya. Dua lampu berbeda meledak ke arah Heike itu. Meriam jiwa di bahu kirinya adalah sinar jiwa putih yang cemerlang. Udara di sekitarnya terasa sedikit aneh ketika sinar ini melonjak, dan semua orang tampak melihat retakan dan air mata di udara di mana sinar jiwa ini berlalu. Udara tampak seperti kaca dan pecah setelahnya. Meriam jiwa lainnya menembakkan bola cahaya merah muda. Bola ini sebesar kepalan tangan, tapi ia tumbuh semakin besar saat terbang di udara. Setiap kontestan yang dapat mencapai babak 6 memiliki kekuatan unik mereka sendiri, dan 85 tidak terkecuali. Bahkan Huo Yuhao sedikit heran ketika dia menyaksikan meriam jiwa itu. Keduanya adalah alat jiwa kelas 5 yang jarang terlihat. Sinar jiwa yang retak membuka udara saat terbang disebut gelombang kejut yang membelah. Meskipun mirip dengan bom kejut, ada dunia perbedaan di antara mereka. Bom kejut mengandalkan gelombang kejut yang kuat, namun gelombang kejut yang membelah menyerupai pisau dan pisau yang tak terhitung jumlahnya. Efek pemotongan yang kuat akan diarahkan ke target, dan itu akan memotong dalam pola yang sangat tidak teratur. Gelombang kejut yang membelah itu sangat destruktif, sengit, dan brutal. Namun, sangat sulit untuk membuat ini, dan cukup sulit untuk mengendalikannya juga. Gelombang kejut yang terpisah secara inheren tidak stabil, dan dapat dengan mudah melukai pengguna mereka. Karena itu, para insinyur jiwa biasanya tidak memilih alat jiwa semacam itu. Namun, 85 tampaknya sangat percaya diri, dan jelas bahwa dia sangat akrab dengan menggunakan alat jiwa yang sama. Bola merah muda di sisi lain tidak jauh lebih buruk, dan itu dikenal sebagai meriam Enfibling. Meriam ini dapat dianggap sebagai versi yang lebih primitif dari sinar penuaan yang telah digunakan pada Wang Qiwer. Sulit bagi pertahanan berbasis energi apapun untuk menghilangkan efek meriam yang melemahkan, dan siapapun yang terkena dampaknya akan segera memasuki keadaan lemah. Keadaan yang melemah ini berkepanjangan dan berkelanjutan, dan korban harus beristirahat untuk waktu yang sangat lama untuk pulih. Kedua alat jiwa itu dianggap sangat sulit untuk dibuat di antara alat jiwa kelas 5. Selain itu, banyak kekuatan jiwa harus dikonsumsi saat menggunakannya. Jelas bahwa 85 disiapkan dengan peralatannya. Dia memiliki penghalang jiwa pelindung kelas 5 untuk membela diri, dan sabuk pengumpul energinya meningkatkan kekuatan jiwanya, sementara dua meriam jiwanya yang tangguh akan menjaga lawannya. Pengaturannya cukup mengesankan. Gelombang kejut yang memecah adalah yang pertama mencapai Heike itu. Itu berbenturan dengan penghalang jiwa Heike itu, suara melengking dan menusuk telinga terdengar. Penonton bisa melihat luka dan bekas luka dengan cepat berseliweran di penghalang jiwa Heike itu. Karakteristik paling menakutkan dari gelombang kejut adalah bahwa ia dapat ditembakkan secara terus-menerus. Selama pengguna memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mempertahankan serangannya, serangan ini dapat digunakan secara terus-menerus dan tanpa jeda. Tentu saja, gaya menyerang ini meningkatkan kemungkinan alat jiwa itu sendiri pecah. Kerang meriam Enfibling mengikuti segera setelah itu. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa penghalang jiwa Heike itu pasti tidak akan mampu menahan gelombang kejut yang membelah jika dia memasuki kondisi lemah, dan kemungkinan itu akan langsung diiris dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian. 85 segera meraih posisi atas ketika dia melakukan serangan pertamanya. Tapi Heike itu tidak khawatir atau panik dari awal hingga akhir. Dia menekan perisai dan cahaya oranye, dan sinar oranye tampaknya terwujud ketika melilit penghalang jiwanya dan membarikade gelombang kejut yang membelah tanpa. Keretakan dan bekas luka segera menghilang. Kaki Heike itu bergerak ketika cangkang meriam Enfibling datang tak lama setelah itu. Dia mengambil langkah ke kiri, menghindari serangan dengan kecepatan luar biasa. Fakta bahwa tubuhnya yang besar dan besar bisa membuat gerakan menghindar yang gesit dan gesit begitu mencengangkan. Namun, tuduhan meriam yang Enfibling dikunci padanya, dan mulai mengikutinya saat ia melenggang. Helm di kepala Heike itu menyala, seberkas sinar perak yang terang keluar dari sana dan berputar sekali di sekeliling tubuhnya. Serangan meriam Enfibling sedang mengejar dari belakangnya, jadi itu secara alami tercakup dalam radius sinar ini, dan langsung diambil oleh cahaya perak. Apakah ini yang dikenal sebagai tangan menangkap kelas 5? Itu dapat menangkap keberadaan berbasis energi yang kuat, dan terutama digunakan untuk melawan meriam jiwa yang diam.
Cukup mengejutkan bahwa 88 telah menciptakan alat jiwa seperti itu. Ini adalah ciptaan yang sangat pintar. Tangan menangkap Heikaitu melilit biaya Enfibling, dan efek pengunciannya segera dihilangkan. Heikaitu melemparkan muatan meriam kembali ke arah 85, ingin memberi lawannya rasa obatnya sendiri. Bola cahaya merah muda meluncur lurus ke arah 85 dengan kecepatan lebih cepat dari yang awalnya diluncurkan. 85 diatasi dengan kaget, tetapi tanggapannya masih tepat. Tangan menangkap Heikaitu dapat menangkap entitas berbasis energi apapun pada kecepatan tertentu, tetapi itu tidak dapat menjaga kemampuan penguncian apapun. 85 menghindari ke satu sisi dan menghindari cangkang meriam ini, tetapi gelombang kejutnya yang pecah berhenti sejenak karena gerakannya. Tepat pada saat itu, pilar cahaya biru yang cemerlang melonjak di panggung kompetisi. Pilar biru ini meledak seperti petir, dan seluruh aula emas tampak bergetar dan menggigil bersamanya. Hanya ada kubah pelindung di sekitar tahap kompetisi, tidak ada penghalang kedap suara. Karena itu, semua orang yang hadir dapat mendengar ledakan yang tajam dan memekakkan telinga. Meriam berat di bahu Heikaitu akhirnya dilepaskan, meriam petir. Ini adalah salah satu alat jiwa favorit Heikaitu. Petir yang menakutkan merobek udara terbuka saat itu bergemuruh ke arah lawan Heikaitu. Pencahayaan ungu kebiruan menyebabkan udara berputar dan memutarbalikkan, dan 85 baru saja menghindari muatan meriam Enfibling sendiri ketika wajahnya berubah. Kelas 6, itu meriam petir kelas 6. Penghalang jiwa pelindung saya tidak bisa mengatasinya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dia berteriak, aku mengakui kekalahan. Dia memang memiliki pilihan untuk melawan serangan ini. Dia bisa menggunakan Invincible Barrier-nya untuk membela diri, tetapi melakukan itu tidak berbeda dengan mengakui kekalahan. Hampir setiap insinyur jiwa di atas kelas 5 dilengkapi dengan Invincible Barrier, tetapi item ini sangat mahal sehingga tidak ada yang akan menggunakannya kecuali keadaannya adalah masalah hidup dan mati. Ini terutama terjadi ketika turnamen dilarang menggunakan alat jiwa yang tidak dibuat selama turnamen, dan ini berarti menggunakan Invincible Barrier setara dengan mengakui kekalahan. Ledakan, caning petir ditarik setelah hanya satu tembakan. Namun meski begitu, 85 langsung terlempar mundur dari benturan, dan penghalang jiwa pelindung kelas 5-nya langsung hancur. Kekuatan jiwanya hampir seluruhnya dihancurkan oleh dampak, dan seluruh tubuhnya terbakar hitam. Dia memuntahkan seteguk darah ketika dia jatuh kembali ke tanah. Ajin tidak bisa tidak berseru, 85 mencintai kekayaan lebih dari dia mencintai hidupnya. Saya percaya dia memiliki Invincible Barrier dengannya, tetapi dia tidak tahan untuk menggunakannya. Saya akan melakukan hal yang sama jika saya berada di posisinya. Sayang sekali aku bukan insinyur jiwa, pertempuran berakhir, dan kemenangan telah ditentukan. Heikaitu sebenarnya cukup penyayang dan murah hati. Kalau tidak, jika dia melepaskan kekuatan Lightning Cannon-nya sampai batas maksimal, 85 akan terluka parah, atau langsung terbunuh. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan kepadaku. 85 bangkit dan segera membungkuk hormat kepada Heikaitu. Meskipun dia telah kehilangan ronde ini, lawannya langsung berhenti menyerang setelah dia mengakui kekalahan. Dia penuh dengan niat baik terhadap lawannya. Heikaitu mengingat semua yang dikatakan Huo Yuhao. Dia tidak membuat suara, tetapi mengangguk ke arah lawannya sebelum dia meninggalkan panggung kompetisi untuk mengklaim hadiahnya. 2 pertandingan dari 3 berakhir. 96 sangat kuat dan dominan, dan alat jiwa kelas 6 terakhir Heikaitu sama kuat dan mengesankan. Keduanya memberi kesan mendalam dan langgeng kepada hadirin. Insinyur jiwa biasanya menyelesaikan pertarungan mereka dengan sangat cepat, dan keretakan dalam kekuatan dan standar dengan cepat disajikan dalam pertarungan. Puncak acara akan segera dimulai, dan para kontestan yang bertaruh satu sama lain akan bertarung. Semua orang yang hadir mulai mengambil napas pendek dan cepat. Beberapa senang dan yang lain kesal dengan hasil dari 2 pertandingan sebelumnya, tetapi pertandingan ketiga dan terakhir memiliki peluang terbaik. Ini terutama benar bagi mereka yang telah memasang taruhan pada Huo Yuhao, setiap orang dari mereka bisa merasakan kupu-kupu di perut mereka. Meskipun mereka tahu peluang mereka untuk memenangkan taruhan mereka tipis, mereka masih harus berpegang pada benang harapan itu sampai akhir. Peluangnya adalah 1 hingga 3, ini dianggap sebagai peluang yang sangat baik, dan mereka akan mendapat untung besar jika mereka memenangkan taruhan ini. Mereka yang memasang taruhan pada 98 tidak khawatir sama sekali.
6 alat jiwa versus 1, kecuali lawannya memiliki kartu truf yang memastikan kemenangannya, keunggulan 98 itu terlalu jelas. Tidak ada yang mereka khawatirkan sama sekali. Huo Yuhao tersenyum, tetapi senyumnya terasa sedikit dingin. Pejabat mendorong kursi rodanya ke panggung kompetisi, dan 98 melangkah ke panggung di sisi lain, sepenuhnya dilengkapi dengan 6 alat jiwanya. Tatapan mereka bertemu, dan ujung mulut 98 membentuk senyum. Apakah kamu merasakan tekanan sekarang, anak kecil? Menyerah. Aku tidak akan membunuhmu, mengingat kamu telah memberiku hadiah yang begitu bagus. Saya akan membiarkan Anda menjaga hidup Anda karena itu. Petik 2. Wajah Huo Yuhao hitam. Kami bahkan belum bertarung. Bagaimana Anda begitu yakin bahwa Anda akan menang? Biarkan saya memberitahu Anda, saya memiliki banyak kekuatan jiwa. Huff. 98 tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu berarti Anda ingin menggunakan perisai milik Anda untuk menggiling saya sampai saya tidak punya kekuatan jiwa lagi. Apakah Anda pikir itu realistis? Saya memiliki setidaknya 100 cara untuk menembus pertahanan Anda. Kamu keterlaluan dan sombong meski duduk di kursi roda itu. Sekarang saya mengerti mengapa Anda lumpuh. Huo Yuhao merasakan simpul di hatinya. Meskipun dia sengaja menunjukkan kelemahan pada lawannya, dia masih tidak merasa sangat senang ketika lawannya mencapnya sebagai orang cacat yang sombong dan sombong. Kita akan lihat selama pertandingan. Saya harap Anda tidak akan menangis setelah kalah dalam pertempuran. The Darkness Green Dragon, iya, ini sudah menjadi milikku. Huo Yuhao mendengus dingin, tetapi dia sepertinya tidak memiliki substansi untuk mendukung kata-katanya. Darkness Green Dragonku ada di sini. Saya khawatir Anda hanya bisa melihatnya. Hahaha, 98 melambaikan tangan kanannya, dan lampu hijau gelap melayang di ujung jari-jarinya seperti ular spiritual yang menjadi hidup. Huo Yuhao harus mengakui bahwa 98 cukup berhasil dengan alat jiwa, dan ia memiliki pencapaian sendiri. Hakim, Huo Yuhao tiba-tiba berteriak. Ketiga hakim berbalik ke arahnya dengan bingung. Huo Yuhao berkata, saya sudah memberikan pasak saya kepada Anda sebelum ini. Fase kerajinan telah usai, jadi bukankah seharusnya aku memberikan pasaknya padamu sama seperti aku? Itu adil. Aku merasakan wajahnya membeku sesaat, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Dia dengan murah hati mengungkapkan Darkness Green Dragon di tangannya dan berkata, bawa pergi, kalau begitu. Lagi pula itu akan kembali kepadaku sebentar lagi. Huo Yuhao dapat dengan jelas mengatakan bahwa 98 tidak tahan berpisah dengan pisau pahatnya ketika hakim mengambilnya. Semua insinyur jiwa di setiap kelas sama akrabnya dengan pisau pahat yang selalu mereka gunakan seolah-olah itu adalah anak mereka sendiri. Itu wajar bahwa setiap insinyur jiwa akan merasa sedikit keluar dari tempatnya tanpa pisau ukiran favorit mereka. Mereka memasuki tahap kompetisi dan memihak mereka. Mereka memiliki alat jiwa yang telah mereka buat sebelumnya. Huo Yuhao menempatkan perisainya rata di atas kakinya dan dengan lembut membelai permukaannya. Ekspresi gelisah di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia akhirnya menunjukkan senyum percaya diri. Dia benar-benar yakin bahwa perisai ini adalah salah satu alat jiwa paling sukses yang telah ia buat sepanjang hidupnya, dan menamakannya perisai adjudikasi. Apakah kalian sudah siap? Tanya para hakim dari kursi mereka yang ditinggikan. Aku siap. Baik Huo Yuhao dan 98 merespons pada saat yang sama. Baik, angkat pelindungnya. Hambatan pelindung kuning pucat bangkit dan membentuk belahan yang mencakup seluruh tahap kompetisi. Rintangan ada di sana untuk mencegah alat jiwa dilepaskan dari merusak aula emas. Huo Yuhao mengangkat perisai di tangannya. Aku tampak santai seperti biasa di sisi lain, dan dia mengangkat meriam jiwa yang tampak aneh dengan tangan kanannya. Mulai. Babak pertandingan final 6 dimulai dengan pengumuman hakim. Huo Yuhao mengangkat perisainya di depannya. Namun, tidak ada cincin jiwa pun yang bisa dilihat di tubuhnya. Di sisi lain, suara siulan bisa terdengar di bawah kaki 98 ketika 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 2 jiwa hitam naik, satu demi satu. Kekuatan jiwa yang padat segera beriak dari tubuhnya. Dia sama sekali tidak tergesa-gesa untuk menyerang. Sebaliknya, dia mengambil beberapa langkah ke depan saat dia meletakkan meriam jiwanya di bahunya. Dari 6 alat jiwa lain yang telah ia ciptakan, selain Invincible Barrier-nya, ia membutuhkan waktu paling lama untuk membuatnya. Meriam jiwa ini tampak seperti tertanam di pundaknya, dan memberi penonton perasaan bahwa itu adalah bagian dari tubuhnya.
Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang insinyur jiwa yang luar biasa, dan setiap alat jiwa yang ia ciptakan harus memiliki chemistry dengan tubuh sang insinyur jiwa. Meriam jiwa ini berwarna perak putih, dan cahaya hijau samar-samar terpancar. Mulut meriam itu datar dan persegi panjang, dan seluruh meriam itu tampak agak aneh. Lubang hitam yang rata mulai berkedip dengan cahaya. 98 menyalurkan kekuatan jiwanya, dan alat jiwa di pinggangnya di belakang punggungnya meletus dengan cahaya. Dia juga memiliki alat jiwa yang mengumpulkan energi, tetapi alat jiwa yang mengumpulkan energi itu sedikit lebih lembut daripada milik 85. Setidaknya, undulasi kekuatan jiwa tampaknya tidak sekuat itu. Namun, begitu alat jiwa ini diaktifkan, meriam jiwa di bahunya meletus dengan lampu hijau. Tampaknya ada garis-garis hitam udara yang beredar di sekitar mulut meriam. Huo Yuhao menyembunyikan tubuhnya sepenuhnya di balik perisainya. Cahaya biru berkilau di perisainya, dan roda cahaya redup bisa terlihat yang meningkatkan area pertahanan efek. Tonjolan hemispherical di pusat perisai tidak banyak berubah, sedangkan daerah perak putih di pusat perisai dan di tepinya bersinar dengan cahaya putih yang relatif lebih kuat. Perisai itu memiliki penampilan luar yang cukup mengesankan dengan mata telanjang. Namun, para penjudi yang telah memasang taruhan pada Huo Yuhao merasa harapan mereka berkurang. Bisakah dia benar-benar menggiling kekuatan jiwa lawannya dengan perisai ini? Mereka menyaksikan jiwa Huo Yuhao berdering pada saat ini. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam. Ini adalah kombinasi cincin jiwa yang optimal, tetapi ia hanya memiliki 5. Dia adalah Raja Jiwa, jadi bagaimana dia bisa memenangkan perang gesekan melawan Kaisar Jiwa? Kekuatan jiwa-jiwa kaisar setidaknya 2 atau 3 kali lebih banyak daripada Raja Jiwa. Huo Yuhao jarang mengungkapkan warna jiwanya yang sebenarnya kepada orang luar sehingga dia bisa menyembunyikan identitasnya. Dia menggunakan imitasi untuk menutupi warna mereka yang sebenarnya. Meriam jiwa 98 ditembakkan, dan sinar merah gelap membentang di udara, menyapu Huo Yuhao. Di dalam ruang tamu pusat, penatua ketiga bergumam pelan, "Saya ingin melihat bagaimana orang ini akan membela diri melawan meriam dekomposisi korosif Moke." Dengan amplifikasi Darkness Green Dragon, meriam dekomposisi korosif ini akan dianggap sangat kuat bahkan di antara alat jiwa kelas 6. Ini sangat eksplosif, tetapi sifatnya yang terus-menerus merusak adalah atribut terkuatnya. Tidak peduli apa efek deflektif dan daya serap yang dimiliki perisai, itu hanya dapat berpengaruh pada entitas material. Bagaimana dia akan membela diri? Huo Yuhao membuktikan bagaimana ia bisa membela diri di panggung kompetisi. Dia meletakkan perisainya di depannya, dan mulai melantunkan sesuatu di bawah nafasnya. Perisai itu menghalangi pandangan semua orang, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Penonton menyaksikan sinar dekomposisi korosif akan mencapai perisainya. Garis abu-abu tiba-tiba meledak dari tubuh Huo Yuhao dan mengembun menjadi bola kabut berasap yang menghalangi gerakan maju sinar, begitu saja. Serangkaian suara berderak bisa terdengar saat uap naik dari panggung kompetisi. Huo Yuhao tidak bergerak sama sekali, tetapi kerangka hitam tiba-tiba muncul di depannya. Kerangka ini tampaknya telah dipanggil entah dari mana, dan kabut abu-abu menghalangi sinar cahaya untuk sesaat sebelum kerangka hitam ini dengan paksa turun tangan.